Empedokles Darsono menjelaskan bahwa inti dari keyakinan ajarannya adalah asal mula manusia itu adalah Tuhan. Ya, jadi ini sesuai dengan apa yang kita yakini ya. Jadi asal mula manusia itu bukan akalnya, tetapi berasal dari logos, logos dalam artian firman atau Tuhan ya. Kemudian manusia jatuh dalam dosa, ya manusia hidup di dunia dalam upayanya menyucikan diri. Jadi manusia itu tetap berupaya ketika sudah jatuh dalam dosa, tetap punya bagian dalam hidupnya yang ingin supaya bisa kembali bersatu dengan Allah. Maka orang-orang itu mengupayakan salah satunya lewat upaya mendekati Tuhan dengan agama. Namun sampai hari ini agama itu hanya menunjukkan jalan, ya menunjukkan jalan kepada Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan sendiri yang sudah sejak awal menyiapkan jalur untuk membawa manusia itu kembali kepada Allah seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15 yaitu proto evangelium, yaitu menyiapkan sebuah jalur keselamatan melalui Yesus Kristus yang saya katakan tadi butuh waktu 400 tahun untuk apa hadirnya Yesus di dalam dunia yang kemudian menyatakan proklamasi keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa selanjutnya manusia jatuh dalam dosa sehingga menuju kebinasaan, tetapi kasih sayang Allah telah mengorbankan anaknya ya, yaitu dengan eh, Allah anak itu kemudian mewujud sebagai manusia yang kita kenal dengan sebutan Yesus Kristus, yaitu Allah yang mendekati manusia. Immanuel itu kalau diartikan Allah yang mendekati atau Allah yang menjangkau manusia. Kalau manusia menjangkau Allah karena keterbatasan dan dosanya tidak mungkin bertemu dengan Allah yang suci, yang maha kudus ya. Tapi karena Allah yang kemudian merelakan dirinya menjadi manusia ya, maka kemungkinan untuk keselamatan itu pada akhirnya terbuka sekali ya. Di mana orang yang mengaku Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu mendapatkan kehidupan kekal seperti yang dijanjikan yaitu apa uh, Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi ini benar-benar adalah keselamatan itu perbuatan Allah atau yang seringkali kita dengar sebagai karunia Allah yang dikatakan dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya bahwa semua karena kasih karunia Allah. Jangan ada orang yang menyombongkan diri atau memegahkan diri karena keselamatannya, tapi karena itu adalah pemberian Allah ya. Jadi kita sepaham dengan apa pendapatnya Sudarsono yang mengutip ajarannya Empedokles ya bahwa manusia itu berasal dari Allah. Kemudian ada Aksana Gores ya. Aksana Gores berusaha menghubungkan ada dan menjadi. Kehendak tidak diwujudkan oleh apa yang dilihatnya, tapi oleh sejumlah banyak kesatuan yang kecil tak terhingga. Dan kesatuan itu adalah campuran dari tebal dan tipis, basah dan kering, panas dan dingin, terang dan gelap. Di dalam setiap substansi terkumpul setiap unsur yang ada di dalamnya. Penyebab dari semuanya gerakan adalah satu, yaitu jiwa. Ya, jadi kalau Anaxagoras menyebutnya itu jiwa yang menjadi penyebab. Ya, walaupun itu berasal dari sejumlah kesatuan ya kesatuan itu tidak hanya satu tapi beberapa tapi penyebab dari semua gerakan itu adalah jiwa kan. Nah, apa penyebabnya jiwa itu yang bisa menjadi penyebab dari berbagai macam gabungan unsur. Nah, kalau kita lihat perasaan atau jiwa manusia itu kan eh, bisa bisa mengekspresikan banyak bermacam-macam. Misalnya manusia itu bisa mengekspresikan kesedihan, ya, mengekspresikan kegembiraan, mengekspresikan hal-hal yang lain itu melalui jiwanya. Ya, maka dia berkata bahwa segala sesuatu itu berangkat dari jiwa manusia. Ya, jadi orang mau mengenal Allah pun berangkat juga dari pemahaman, kemudian pemahamannya itu masuk ke dalam ruang jiwanya ya mengisi ruang jiwanya sehingga orang bisa kemudian menjadi eh, mengenal lebih lanjut dan percaya kepada Tuhan. Kalau jiwanya tidak menerima ya walaupun dia diberitakan Injil
akan sulit. Makanya kita seringkali kan ketika kita akan menginjil selalu berdoa, Tuhan lembutkan hati atau jiwa orang ini supaya ketika saya menyampaikan atau membagikan firman Tuhan, membagikan pengenalan akan Engkau, orang ini menerima ya. Bahkan dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa melembutkan hati orang ya. Jadi di sini kita melihat bahwa hati itu atau perasaan orang itu sangat menjadi penentu menurut apa yang dikatakan eh, oleh filsuf barusan ya. Kemudian Demokratos. Demokratos adalah filsuf yang mempelopori aliran atomisme dengan mengajarkan atom itu tidak terbagi-bagi. Atom adalah benda yang terkecil, satu bagian penghabisan dari segala bidang. Tiap-tiap benda atau barang terjadi dari perhubungan atom itu. Karena sangat kecilnya atom tidak kelihatan, tetapi ia tetap juga berubah-ubah. Ia pun tidak menjadikan, tetapi sudah ada sejak semula. Baginya alam ini tidak lain adalah atom dan gerakannya. Atom tidak bermula dan tidak berakhir untuk selama-lamanya. Jumlahnya banyak. Atom itulah benda yang bertubuh meskipun tubuhnya sangat halus. Di antara atom yang banyak terdapat ruang yang kosong tempat atom itu bergerak. Sama seperti air ini ya. Air ini kan ada molekulnya nggak kelihatan ya karena saking kecilnya. Tapi kalau kita pakai alat mikroskop ya kita bisa lihat ya air itu terjadi dari beberapa kumpulan ya apalagi kalau pas di gini ya maaf ya digerakkan itu nanti akan kelihatan walaupun tidak nah kalau begini kan kelihatan nah ada kayak butiran-butiran ini semakin lama semakin hilang tapi kalau kita nah ini ada yang bahkan yang kecil-kecil yang kemudian nanti kalau sudah mengendap lah sudah mulai tidak kelihatan nah itulah yang dilakukan atau diartikan oleh Demokritos bahwa segala sesuatu itu dimulai atau diawali dengan adanya atom ya jadi di, dipikirkan dalam dirinya bahwa dunia ini berasal dari kumpulan atom-atom tadi yang kemudian saling menyatu kalau pas di air ini digerakkan kan kayak atomnya itu terpisah-pisah ya tapi begitu sudah mulai bersatu ya atau mengendap itu sudah nggak kelihatan lagi jadinya eh, seperti air mengumpul saja tapi padahal kalau kita goyang-goyang tadi ini kelihatan kecil-kecil nah itulah yang disebut dengan eh, atom dan pergerakannya kalau sudah menjadi satu seperti ini secara kasat mata atomnya nggak kelihatan lagi ya butiran-butiran molekulnya nggak kelihatan lagi nah, tapi kalau tadi digerakkan besar nah dunia ini atau bumi ini atau alam ini digambarkan oleh Demokritos itu kumpulan yang kecil-kecil tidak kelihatan yang memiliki tubuh kalau kita gerakkan tadi kan ada ya ada butiran-butiran seperti itu ya nah itu dianggap sebagai tubuh yang tidak kelihatan. Kalau sudah seperti ini tidak kelihatan. Tapi kalau begitu apa dikocok tadi kelihatan ya butiran-butiran dan seterusnya. Inilah yang penyebab dari eh, segala sesuatu menurut Demokritos. Nah, sekarang di zaman Sokrates ini timbul kelompok sofisme yaitu pemikir-pemikir ya. Kaum sufisme terkenal dalam masyarakat ini karena fasih lidahnya dan berkeliling dari kota satu ke kota lain melatih kaum untuk berpidato atau retorika. Jadi para sofis ini terkenal dalam kegiatan melatih masyarakat untuk pertama berpidato, tapi kemudian nanti berdebat. Ya, jadi kaum sofis di Yunani itu awalnya mengajari orang itu untuk berani berkata-kata, kemudian diberikan panggung kecil ya untuk melatih dia berani. Nah, setelah dia berani menyampaikan pendapat lewat panggung kecil, nanti dia akan dilatih untuk berani eh, ya bukan berdebat ya, tapi berargumentasi ketika ada sesuatu masalah yang diajukan, orang boleh berpendapat ya, boleh berpendapat. Nah, di sini eh, kaum sofis ini menunjukkan hal-hal yang bagus. Tetapi ada kaum-kaum sofis yang banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang salah, yaitu dia mengumpulkan orang, dilatih, tetapi dia mencari uang dengan kayak memeras orang itu. Jadi setiap ada pelatihan dia harus bayar. Berbeda dengan Sokrates. Kalau Sokrates itu dia seorang sofis mengumpulkan orang, dilatih,
dengan tidak menerima bayaran apa-apa. Nah, makanya Socrates sangat benci dengan teman-temannya yang hanya melatih tetapi untuk mencari keuntungan. Sebenarnya juga tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Kalau sekarang kita sudah pada zaman modern ini, orang yang membagikan sesuatu kalau mendapatkan upah itu biasa saja. Tapi ini yang dikatakan Socrates adalah uang yang diminta itu tidak sah dalam jumlahnya ya. Misalnya kita belajar harusnya cuma membayar satu semester 500.000, tapi dia menaikkan ya harganya. Nah itu yang dianggap oleh Socrates itu tindakan mengambil keuntungan ataupun menipu orang dengan meminta bayaran yang lebih tinggi ya. Tapi kalau di zaman sekarang tindakan seperti itu, berbagi seperti itu, kalau ada tarifnya pun tidak masalah sepanjang yang melakukannya bertanggung jawab. Artinya ketika dia mengajarkan berapa sesi ya, kemudian dia dapat berapa, itu sepanjang pengajarannya benar dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak masalah. Tapi sekarang kan juga ada pendeta-pendeta itu yang mulai melakukan kegiatan ya, kami pernah mengundang satu pendeta di Jakarta, itu kemudian sudah seperti seorang entertain ya, artinya dia tidak mau dihubungi langsung ya, lewat sekretarisnya atau manajemennya ya. Ya kan, mungkin karena dia sibuk saya nggak tahu ya, tapi lewat manajemennya. Tapi begitu diundang itu sudah seperti seorang seorang artis, jadi muncul semacam kayak proposal begitu ya. Jadi Bapak ini akan datang tanggal sekian, minta dijemput di bandara ini, minta hotel berbintang ini, kemudian juga nanti ketika sesi minta disiapkan di depannya minuman jenis apa, disebutkan semua. Kemudian persembahan kasihnya sekian. Ya, ya, ya. Nah, sebenarnya bagi kami waktu itu tidak masalah, tapi ketika kemudian dia mengajak istri, anak, dan pembantunya, ya, itu jadi pendeta saya marah. Ini mau pelayanan atau mau piknik ya? Kalau kok semua dimintakan kepada gereja, kalau dia sendiri, pembantu dan anak-anaknya sama istri ditanggung dia nggak masalah. Tapi kemudian ditanggungkan gereja yang kemudian akhirnya dibatalkan sama pendeta saya. Kalau gitu kan aja kita nggak jadi mengundang saja. Kecuali kalau kami harus nanggung hanya akomodasi dan persembahan kasih dari pendetanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah anak istri dan pembantunya juga diikutkan kepada gereja yang harus membiayai, maka kita tidak jadi. Nah, jadi sekarang kali eh, maksudnya baik, tetapi kemudian eh, tindakannya melebihi itu kan menjadi sesuatu yang tidak baik, dikatakan oleh Socrates sebagai tindakan yang menipu. Ya. Ya. Nah, sekarang itu banyak ya yang semua pakai manajemen. Seperti nanti kami ulang tahun gereja ya, ulang tahun gereja kami nanti tanggal 10 sampai 13 tuh manggil satu penyanyi juga ya, penyanyi rohani. Itu pun juga demikian, saya sudah ngomong sama panitianya. Pokoknya kalau nanti masalah makan, makan yang disediakan gereja ya. Jadi saya tidak mau kalau dia nanti minta keluar, minta makan di sana, minta makan di sana. Karena pernah kejadian tahun yang lalu minta makan macam-macam sudah disediakan. Ya, sudah disediakan gereja, dan yang disediakan gereja bukan makanan yang maksudnya yang tidak pantas ya, lebih dari pantas, tapi kemudian dia masih ditinggalkan begitu aja langsung minta makan keluar ya. Ya, jadi kan itu sudah satu membuang anggaran, kedua juga tidak menghargai dari gereja yang mengundangnya. Sampai saya bilang waktu itu, Bapak itu maaf ya, Bapak itu kan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, diberi kemampuan menyanyi. Bapak itu kan bukan seperti artis dunia, seperti penyanyi-penyanyi dunia yang bisa seenaknya. Kita itu kan bicara tentang karakter pelayanan, toh Pak. Saya bilang. Akhirnya baru kemarin baru besok mau makan apa yang disediakan gereja ya. Jadi kalau saya sudah seperti itu saya harus tegas. Kalau enggak nanti seenaknya minta ke sana, minta ke sini. Ya, padahal gereja kalau kalau sejak awal ngomong tidak apa-apa, tapi sudah disediakan kemudian minta dibatalkan. Padahal kita menyediakan bukan untuk dia saja, tapi juga untuk tamu-tamu kan repot juga. Jadi itu yang tidak boleh ya. Jadi
Socrates melihat bahwa sebenarnya kaum sofis itu bagus sepanjang dia mengerjakan eh, tindakannya sesuai dengan yang sudah apa pada umumnya dikerjakan, tidak meminta-minta ya. Kemudian ada tiga faktor yang mendorong munculnya golongan sofis itu atau golongan cerdik pandai atau orang-orang berhikmat. Pertama, berkembangnya Athena secara pesat di bidang politik dan ekonomi. Jadi Athena yang walaupun kecil kotanya, tetapi itu perkembangannya sangat pesat, ya, baik di bidang ekonomi maupun politik. Ya. Nah, kemudian dengan adanya kemajuan-kemajuan seperti itu, melahirkan orang-orang yang kemudian secara intelektual dan kultur itu berkembang. Ya, maka inilah yang menyebabkan mengapa mendorong munculnya golongan sofis ini. Ya, jadi nanti kita akan ketemu orang-orang yang eh, berpikir begitu tajam ya tentang apa keadaan sebuah masalah. Kemudian kebutuhan akan pendidikan ya, karena ekonominya maju, politiknya maju, maka juga dunia pendidikannya harus dimajukan ya. Dan yang ketiga pergaulan dengan bangsa-bangsa. Nah, Yunani pada akhirnya bukan lagi Yunani kota yang kecil, tapi dia mulai terbuka dengan bangsa-bangsa. Karena kalau sudah bisnis ada di situ, politik sudah ada di situ, pendidikan sudah ada di situ, bukan tidak mungkin banyak orang akan masuk ke dalamnya. Ya, sama seperti Jakarta. Jakarta itu kan sekarang padat sekali. Ya, karena apa? Semuanya ada. Pendidikannya juga bagus, ekonominya juga bagus dan eh, apa namanya yang lain, politik dan sebagainya, sarana prasarannya juga. Maka banyak orang datang ke Jakarta. Sehingga kalau dipikir itu Jakarta sekarang situasinya sudah seperti kapal yang mau pecah. Artinya daya tampung kota Jakarta dengan penduduk yang ada itu sudah tidak apa namanya seimbang ya. Maka jangan heran kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalur kereta api itu ada rumah-rumah kumuh berdiri ya. Di bantaran-bantaran kali juga masih ada walaupun sudah ditertibkan tapi sekarang muncul lagi. Nah, karena apa? Lah orang eh, berani berangkat ke Jakarta hanya modal nekat ya, modal nekat ya. Tapi kalau dia membawa keahlian itu masih mending, masih bisa dapat kerja. Tapi kalau modal nekat ya akhirnya maaf hanya jadi pengasong, jadi penjual koran dan sebagainya. Akibatnya dia nggak punya akses tempat tinggal. Akhirnya ya tadi di bantaran kali dia buat bangunan apa semi permanen ya. Ada kayu-kayu bekas ditata sedemikian rupa jadi rumah. Kemudian di bantaran kali juga begitu walaupun seringkali ditertibkan oleh Satpol PP. Tapi itu kenekatan orang karena pengen apa tetap bertahan hidup ya. Karena apa melihat Jakarta itu sedemikian rupa ya. Sementara kota-kota yang lain ada yang ditinggal oleh pemuda-pemudanya karena dianggap wah ini desa saya itu tidak maju ya. Pemimpinnya tidak bisa memajukan sehingga saya perlu pergi ke kota dan seterusnya. Nah, ini yang seharusnya tidak terjadi. Harusnya semua daerah itu dibuat maju sehingga tidak perlu orang itu pergi ke kota lain, tapi membangun daerahnya. Nah, sekarang itu yang bagusnya adalah bahwa banyak orang mulai menjadi sadar, ya, mulai menjadi sadar dengan setelah mereka belajar, mereka kembali ke daerahnya, ya. Saya melihat sinyalemen ini di teman-teman di Satya Wacana, mereka yang dari daerah-daerah itu begitu dia selesai tidak ke Jakarta, tapi mereka pulang ke daerahnya. Karena apa? Mereka ingin juga daerahnya itu menjadi maju seperti kota yang lain. Jadi itu yang menyebabkan mengapa eh, muncul golongan-golongan sofis ini di daerah Athena sedemikian rupa banyak jumlahnya ya. Mungkin bagi kaum sofisme kebenaran menjadi sesuatu yang relatif ya. Jadi bagi kaum sofisme orang berpikir itu kebenarannya itu relatif tidak ada yang apa namanya yang mutlak ya. Jadi mereka tidak menerima kebenaran dan tetap definitif ya. Oleh karena itu mereka bijaksana, mereka tak mungkin keliru dalam pembicaraan dan perdebatan haruslah mereka menang ya. Jadi orang orang filosofi itu orang apa? Orang filosof itu seorang filosof itu selalu
suka dengan beradu argumen. Saya tidak menyebut dengan berdebat ya, beradu argumen ya. Dan masing-masing karena memegang relativisme, maka selalu pengen dirinya yang menang ya. Tapi kan kemudian relativisme itu juga bisa diukur kebenarannya sebenarnya ya. Seperti yang kemarin harus koheren, koheren itu konsisten ya, tidak apa eh, namanya tidak tumbang tindih ya. Kemudian bersifat komprehensif menyeluruh ya. Baru itu disebut pandangannya benar ya. Sehingga kan seringkali ada seorang filosof akhirnya ya sudah menerima apa hasil argumen lawan bicaranya karena memang argumennya itu bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa diukur ya. Sementara mungkin dia sudah berusaha sesuatu masuk akal tapi lebih baik dengan yang dimiliki oleh eh, temannya ini, maka dia ya sudah mengakui. Tapi akhir-akhir ini karena eh, kemajuan zaman dan sudah masuk dunia modern, postmodern ini banyak dianut oleh banyak orang, sehingga tidak ada kebenaran yang benar-benar walaupun sudah dikaji sedemikian rupa, sudah memasuk metodologi juga, tetap orang itu tidak mau kalah, ya, tidak mau kalah, ya, ya. Apalagi ditambah bukan seorang sofis tapi bergaya sofis, kemudian masuk di dunia politis, ya, itu tambah, ya, ngototnya tambah, ya, akhirnya kan jadi nggak bagus kalau kita lihat tontonan eh, di apa ILC ya, kalau paling banyak itu nonton ILC itu kan seringkali malah kita dibuat pusing dan jengkel ya. Jadi politikus-politikus kita itu kayaknya paling pintar sendiri ya dan tidak pernah salah ya. Jadi mereka adu argumentasi, adu otot sampai adu otot ya. Ya, jadi ini yang sebenarnya tidak boleh. Jadi berargumentasi itu boleh sepanjang dia harus juga berani menerima pendapat orang lain kalau memang pendapat orang lain itu benar ya. Jangan pendapat orang lain sudah benar sebenarnya secara umum benar tapi dia tetap tidak mau kalah ya, itu yang tidak boleh terjadi ya. Yang harus terjadi adalah tetap memiliki ruang untuk mengakui pendapat orang lain itu benar ya. Kalau toh nanti dia juga punya kebenaran nggak apa-apa, kebenarannya pasti diakui orang lain. Tapi kalau sama-sama tidak memiliki ruang sedikit pun bagi kebenaran yang disampaikan orang lain ya nanti pasti jadinya apa tidak nyaman ya, tidak nyaman, gaduh. Tapi ya anehnya kalau politikus gitu kelihatannya di layar televisi ramai begitu, tapi setelah selesai kopi-kopi bareng ya. Nah itu kan yang kasihan yang apa pengikutnya, konstituennya ya di bawah berkelahi, yang atas kopi-kopi ya. Kan itu yang seringkali terjadi. Nah itu bukan pemikiran yang masuk ke dunia filosofi ya. Itu hanya membela kepentingan, apakah kepentingan partainya atau kepentingan golongannya yang sedang diperjuangkan ya. Jadi itu. Kemudian ada Protagoras. Protagoras mengajarkan bahwa manusia menjadi ukuran. Nah, Protagoras itu sama seperti Descartes ya. Dia menjadikan manusia itu menjadi ukuran segala sesuatu. Walaupun kalau Descartes lebih ke akalnya, tapi ini manusia. Manusia secara utuh itu menjadi ukuran segala sesuatu. Bagi yang ada maupun yang tidak ada. Ya. Jadi bagi Protagoras segalanya adalah tergantung pada manusianya. Ia tidak menerima kebenaran yang tetap dan definitif. Tidak ada sesuatu pun yang benar, yang baik, yang bagus, yang indah dalam dirinya. Pokoknya manusia menjadi ukuran segala sesuatu. Nah ini yang agak sulit kalau manusia menjadi ukuran segala sesuatu, tetapi kemudian manusianya itu sendiri eh, apakah itu benar atau salah dianggap tetap sebagai ukuran ya. Kalau manusianya benar nggak apa-apa dijadikan ukuran atau patokan bahkan patron nggak masalah. Tapi kalau manusianya itu tidak benar kemudian dijadikan sebagai ukuran, dan itu yang nanti akan berakibat tidak baik ya. Jadi manusia itu memang memiliki apa kemampuan-kemampuan yang positif, tetapi juga manusia itu ada kelemahannya. Jadi kalau manusia yang relatif baik ya itu tidak apa-apa, tapi kalau ketemu orang-orang yang tidak baik itu bahaya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa tiap-tiap buah pikiran yang dilahirkan dari pemandangan adalah benar. Tetapi sekiranya juga tidak benar, kebenaran itu hanya untuk yang memandang dan benar memandang itu saja. Jadi
Maksudnya begini, kalau ada orang punya pikiran benar dan kita bisa menangkap benar, ya sudah itu menjadi milik kita atas pikiran orang itu. Tapi kalau misalnya ada yang lain yang menganggap itu tidak benar, ya bukan menjadi milik orang itu. Jadi tetap relatif, ya relatif bahwa pandangan orang itu bagi kita bisa benar, bagi orang yang lain belum tentu benar. Jadi pandangan saya pun mungkin buat satu dua orang peserta benar, tapi buat banyak orang bisa tidak benar, itu bisa terjadi. Dari mana dia menangkapnya dan dari mana dia menilainya berdasarkan pemahaman dia tentang sebuah argumen yang disampaikan. Ya, kalau bagi dia argumen saya itu masuk, masuk akal maksudnya, maka dia akan meyakini. Tapi bagi orang kalau oh pendapatnya Pak CC tidak benar, ya nggak apa-apa, nggak diikuti seperti itu. Ya, jadi eh, segala sesuatu itu dinilai relatif, tidak ada yang benar. Ya. Nah, kemudian Georgias mengemukakan sifat relatif dari adanya sesuatu. Bagaimana kita akan mendapatkan kepastian mengenai sifat absolut itu ada. Berpikir juga tidak memberi jaminan apa-apa. Nah, Georgias juga mengatakan tidak ada yang pasti. Ya. Berpikir pun juga tidak memberikan kepastian apa-apa. Nah, jadi kelompok kelompok yang lebih kepada sifatnya eh, relatif seperti ini memang sulit untuk menangkap sebuah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran yang baku ya. Jadi kebenaran itu akan menjadi benar oleh orang yang menangkapnya dan memahaminya sebagai kebenaran berdasarkan kemampuan penangkapannya dia. Tapi bagi orang lain belum tentu benar. Nah, tiap-tiap usaha untuk memberikan pengertian yang berisi pengalaman panca indera, kalau suatu pendapat yang sama sekali ada, maka satu-satu kesimpulan yang dapat ditarik ialah tidak ada sesuatu pendapat yang benar. Nah, Pujo Wiyatno mengandalkan tak terdapat sesuatu yang ada jika sekiranya terdapat yang ada. Kita tidak tahu apa yang ada itu jika sekiranya juga tidak tahu apa yang tidak mungkin memberitahukannya. Jadi agak sulit ya pandangan Georgias ini ketika melihat sesuatu yang ada tetapi oleh orang lain ditangkap sebagai sesuatu yang tidak ada. Ya, maka yang paling sulit itu menghadapi eh, pendapat-pendapat yang relatif seperti ini. Kalau yang masih apa namanya masih mengatakan segala sesuatu itu sumbernya satu itu masih masih lumayan. Artinya dia punya patokan satu ini. Kalau enggak ini enggak. Itu sebenarnya ya absolut tapi absolutnya absolut tingkat apa bawah ya. Kalau absolut tingkat atas kan miliknya Tuhan. Kalau orang sudah menyatakan sumber kebenarannya satu ya. Itu masih lumayan. Tapi kalau relatif itu tidak. Semua orang dianggap bisa eh, memiliki kebenarannya masing-masing. Dan ini menjadi sesuatu kalau di dalam perdebatan argumen juga tidak akan habis-habisnya. Maka ketika kita melihat kalau di LC atau di eh, atau satu meja itu seringkali kan yang menjadi apa penengah ya apakah itu si apa Pak siapa itu yang Elias Karni Elias ataupun mungkin Naswa Shihab itu seringkali juga bingung untuk apa melerainya karena masing-masing menganggap pendapatnya benar ya. Baru nanti kalau Pak Karni itu sukanya memotongnya dengan kata kita rehat sejenak ya supaya apa? Supaya perdebatan itu tidak berlanjut ya. Tapi kalau apa si Nana atau nah, mata Najwa itu ya itu kalau memotongnya dia selalu mengatakan bahwa kita apa berhenti sejenak ya berhenti sejenak dalam arti bukan rehat tapi berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada yang pihak ini dulu ya baru setelah itu baru diberikan ini tapi untuk menyatukan lagi itu seringkali dua 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 apa penengah ini juga seringkali sulit ketika sudah menghadapi orang-orang yang memiliki pandangan yang relativisme seperti itu ya. Ya, mari Pak, silakan. Ya, contoh ya. Tentang contoh tentang Tentang kalimat terakhir, ya, Puja jika Wiyatna itu kan menambahkan tak terdapat sesuatu yang ada jika sekiranya terdapat yang ada kita tidak dapat tahu ya akan apa itu. Jika memberi sekiranya tahu juga tidak akan mungkin mungkin memberitahukannya. memberitakannya. Ya, Jadi kan
itu suatu kayak yang Bapak bilang absolut rendah tadi kan, Ya, kayak ya, kebenaran umum pasti ya, tidak diperdebatkan gitu kan ya, Kak, ya, seolah-olah. Tapi saya pengen coba Bapak menstimulasi kita memberikan contoh kebenaran yang tidak absolut atau tidak begitu umum ya, yang bisa dipandang kita itu kebenarannya kurang, tapi bagi Bapak itu sebuah kebenaran gitu. ya, Jadi ja- coba kasih ya, sampel gitu untuk ya. Jadi begini, pemikiran ini. ada satu kebenaran yang mungkin di masyarakat tertentu itu dianggap sebagai sesuatu yang umum, ya, yang umum. Tapi di masyarakat yang lain tidak umum, tapi kemudian dibiarkan begitu saja. Misalnya begini, kalau kita pergi ke sebuah daerah, itu ada eh, orang-orang yang eh, bersama-sama ya bersama-sama membuat acara ya membuat acara yang melibatkan banyak orang yang di dalam acara itu sebenarnya ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang itu. Itu misalnya seperti contoh sekarang di Pulau Jawa, ya di Pulau Jawa itu ada yang namanya kegiatan eh, apa ya? Kalau kita bicara sadranan gitu ya, atau nyadran gitu ya. Itu bagi kelompok masyarakat itu oke, ya oke. Ya. Bahkan di kelompok masyarakatnya itu ada yang eh, menyetujui atau ada yang tidak menyetujui pun ada. Tetapi itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal-normal saja. Bahkan dia kemudian mengundang masyarakat lain untuk apa datang ke situ mengikuti, mengundang. Ya. Sementara di daerah yang lain tidak pernah ada itu, tidak pernah ada kegiatan seperti itu. Kemudian dicoba dimasukkan ke daerah itu, ya, dicoba diadakan. Tapi di situ tidak ada penolakan, Pak. Sementara yang di sini yang sudah terbiasa mengadakan itu ada juga yang tidak setuju, ya. Ya, makanya mereka mengundang orang-orang lain itu masuk ke sini dan kemudian ide ini dibawa keluar, ditaruh di tempatnya itu bisa terjadi. Ya, jadi seperti contoh di daerah saya kegiatan itu dilaksanakan, tetapi ada juga masyarakat yang menganggap hal seperti itu sudah tidak relevan untuk masa sekarang ya. Akhirnya dia tidak mengikuti ya. Kalau saya sih masih diajak masyarakat di sana untuk nyadran itu saya lihat sebagai budaya lokal ya. Ya menurut saya yaitu masyarakat mempercayai silahkan saya tapi hadir sebagai warga masyarakat dan mengikuti. Nah, buat masyarakat yang di sini, yang di RT saya yang sebelah itu, ya itu kan beda RT. Itu tidak pernah mengadakan, ya tidak pernah mengadakan. Tapi kemudian mencoba menarik ini ke sana, ya. Itu sama sekali tidak ada penolakan, Pak. Sama sekali tidak pernah mengadakan, tapi suatu saat karena dia diundang dan kemudian merasakan apa dalam tanda kutip ada manfaat atau faedahnya, kemudian ditarik ke budaya di sini yang belum pernah mengadakan, itu tidak ada penolakan, Pak. Nah, jadi saya melihat ini bahwa eh, jika sekiranya tahu juga tak mungkin memberitahukannya. Dalam artian begini, budaya yang di sini kan tidak diketahui apa maknanya sama masyarakat di sini. Tapi kemudian ketika dia diajak ke sini untuk mengikuti sekali, kemudian diterapkan di sini, walaupun di sini belum tahu loh, ini sebenarnya manfaatnya apa. Itu tidak ada penolakan, Pak. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya contohkan. Tapi kalau belum belum apa belum memuaskan, mungkin juga nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin teman-teman juga bisa membantu mencarikan contoh yang mendekat seperti itu. Ya, coba Pak, kira-kira Ya, Pak. ya saya sudah sedikit paham. Berarti kesimpulannya atau saya bisa menilai atau mengambil itu benar apa yang dikatakan itu relatif. Jadi suatu kebenaran itu bisa dipengaruhi oleh Lingkungan. suatu adat atau Ya, budaya ya, setempat ya, yang dianggap itu sah-sah saja di ya, lingkungan situ. ya, ya. Jadi kebenaran itu bisa dipengaruhi oleh suatu budaya atau Bisa, kebiasaan atau bisa, adat gitu. ya, bisa. Yang Saya, belum pasti nanti di luar budaya itu mungkin itu tidak dianggap suatu kebenaran atau betul, bahkan kesesatan juga ya, gitu ya. ya. Makanya Jadi saya pun ketika mengikuti kegiatan itu saya melihat, oh ternyata budayanya seperti ini, ya. Kemudian kok ada juga budaya yang eh, di desa saya ya di kampung saya itu mengajak orang-orang mendoakan ya
kedatang ke makam bersih-bersih kemudian mendoakan eh, apa mendoakan leluhurnya sambil makan-makan. Saya hanya ikut dan lihat karena diundang ya. Tapi saya tidak mendoakan leluhur walaupun leluhur saya ada di situ saya tidak berdoa karena kan kita tidak boleh mendoakan arwah orang mati ya. Nah, dari situ saya melihat oh ini memang budaya budaya masyarakat yang masih diakui kebenarannya oleh mereka dan juga itu menjadi pengikat pengikat kerukunan warga di situ. Ya, jadi kalau itu mungkin dihilangkan di kampung saya dengan mungkin datangnya orang-orang yang ekstrem ya, yang melarang memberitahu, larang tidak boleh mendoakan orang sudah mati itu tidak boleh. Pak. Itu nanti malah menjadikan sebuah kegoncangan masyarakat di tempat itu. Kalau saya hanya mengikuti dan tidak kemudian mengatakan kepada Pak RT saya atau kepada masyarakat di situ bahwa saya tidak setuju dengan itu. Tidak, saya hanya mengikuti dan kemudian eh, apa mengerti bahwa tujuan mereka itu adalah untuk mendoakan orang mati itu berdasarkan keyakinan iman mereka. Ya, jadi kalau di agama-agama tertentu mungkin boleh mendoakan leluhurnya mereka supaya mendapatkan tempat yang terbaik dari Tuhan itu sah-sah saja ya. Jadi kita sebagai orang yang hadir melihat itu hanya menerima nilainya. Oh, ternyata sebenarnya ada nilai yang positif yaitu mau eh, menghormati leluhur-leluhur mereka hanya mungkin eh, kalau dari iman kita itu tidak pas karena kalau mau menghormati leluhur-leluhur kita atau orang tua kita itu pada saat hidup ya. Pada saat hidup kita tunjukkan penghormatan yang terbaik ya. Kalau sudah meninggal seperti ini kan sudah nggak bisa apa-apa. Mau kita kirimi ingkung saja sudah nggak bisa makan. Mau kita kirimi barang-barang yang bagus juga sudah tidak bisa pakai. Tapi karena itu merupakan salah satu bentuk ekspresi mereka dalam menunjukkan rasa hormatnya ya monggo saja, sah-sah saja seperti itu. Baik, ada yang lain yang mau tanya? Ya, yang di Sun silahkan kalau ada yang mau tanya. Ada teman-teman yang di eh, luar jaringan bisa bertanya. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya Hippias. Hippias banyak menjelaskan tentang masalah etik. Apakah tingkah laku manusia dan susunan masyarakat harus berdasarkan norma atau undang-undang atau harus berdasarkan psikis? Psikis itu dia bicara dengan kodrat ya, kodrat manusia. Ia beranggapan bahwa kodrat manusia merupakan dasar bagi tingkah laku manusia dan susunan masyarakat. Ia berpikir begitu karena undang-undang berkali-kali harus dikoreksi atau diubahkan. Menurut pendapatnya, hukum negeri yang merupakan sang pemerkosa bagi manusia. Sebab itu bertentangan dengan hukum alam. Hukum negara menuntut manusia mengerjakan berbagai hal yang tidak sesuai dengan sifatnya sebagai yang diberi alam. Hippias sendiri tidak menyuruh orang melanggar hukum negara. Yang maksudnya Hippias itu begini. Jadi apakah antara etika, ya etika itu perilaku manusia, dengan hukum itu harus berangkat dari perilaku manusia. Ya, jadi mana yang lebih tinggi perilaku manusia atau peraturan? Ya. Nah, seringkali dia menemukan bahwa peraturan itu malah mengkungkung manusia. Ya, juga dia melihat peraturan itu seringkali membuat orang malah menjadi jahat juga ada. Ya, karena peraturan itu seringkali diubah-ubah, belum dijalankan tiba-tiba sudah berubah, belum dijalankan berubah. Contoh misalnya manusia itu sebenarnya kalau dilihat dari etikanya ya, manusia itu sudah memiliki sejak awal manusia itu dilahirkan, dididik itu sebenarnya secara secara kodrat itu sudah memiliki pengetahuan tentang yang baik yang salah. Tapi kemudian dengan ditambahkan banyak aturan, orang itu menjadi kemudian kayak terkungkung. Nah, kalau setelah terkungkung, akibatnya orang itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Contoh, misalnya kalau ada lampu merah, ya ada lampu merah, traffic light ya, lampu merah, hijau, kuning. Nah, kalau orang itu kemudian begitu lampu kuning itu harusnya kan tidak tidak ya, belum belum boleh start ya. Artinya baru persiapan start, baru setelah
hijau start. Tapi kebanyakan orang itu begitu lampu kuning ya, itu langsung start ya. Nah, itu pasti membahayakan orang itu. Nah, jadi hukum itu seringkali membuat orang yang sebenarnya sudah tahu bahwa kalau dia melanggar peraturan lalu lintas, dia akan kena. Tapi semakin peraturan itu ditambah-tambahkan, ya, semakin membuat orang itu kayak terkungkung. Waduh, kok sedikit-sedikit ada peraturan ya. Ya, nanti belum lagi dikasih sekarang yang CCTV itu ya, yang CCTV kamera. Walaupun itu sekarang juga banyak tidak dikerjakan ya, karena di Salatiga itu sudah beberapa dipasang. Begitu ada orang apa nyimpang itu nyala pun kenyataannya tidak dikirimi apa surat tilang. Lah akhirnya kan orang pada akhirnya berarti ini percuma ini cuman mungkin untuk proyek saja, untuk proyek orang-orang di sana dipasang, tapi begitu ada orang gini itu klub gitu tapi tidak dipanggil karena kemarin ketika dievaluasi di Polres Salatiga yang melakukan pelanggaran terhadap lampu itu kecil. Tapi kalau saya lihat ya karena kan sering kali lihat di belakang itu ya itu masih apa lampu kuning dia sudah jalan dan lampunya langsung nyala. Tapi itu setelah dievaluasi dalam 1 bulan itu pelanggarannya hanya 3,6% saja. Berarti kan sangat kecil ya dari 1 bulan loh. Dari 1 bulan pengendara motor katakanlah yang lewat di pasar sapi dekat gereja saya saja itu kan pasti ribuan dalam hitungan 1 bulan mungkin sudah ratusan ribu tapi kok hanya yang kena itu 3,5% itu sangat kecil sekali. Nah, artinya apa bisa jadi apa eh, orang yang melanggar itu tidak ditilang juga ya tidak ditilang ya jadi menurut ya biasa itu seperti itu kalau begitu lebih baik tidak terlalu banyak aturan walaupun dia tidak menyatakan atau menyuruh orang itu melanggar peraturan negara sebaiknya tidak banyak aturan ya orang tidak banyak aturan itu malah dia akan merdeka dan bertanggung jawab lebih bertanggung jawab daripada banyak aturan ya di Indonesia itu banyak aturan tapi banyak orang tetap melanggar ya karena apa penegakannya juga tidak ada Salatiga aja sekarang ada peraturan perda baru pengamen yang di lampu traffic light itu kalau ada yang memberi dan ada yang menerima artinya kalau kita orang nyanyi kemudian mendekati mobil kita ngasih orang itu terima itu sama-sama kena denda dalam kenyataannya ya tidak ya orang anak-anak pang pun juga demikian pang itu kan kemarin di Salatiga mulai marak lagi tidak tahu itu prosesnya seperti apa. Jadi eh, di satu kota itu seringkali maaf ya, kayak ada apa ya transaksi memindahkan orang-orang yang kurang beruntung itu ya. Jadi di Salatiga habis, tahu-tahu saya lihat orang itu di Tegal. Karena saya lihat orang-orang Pang itu kan sudah hampir 3 bulan di Salatiga, wajahnya kan tak hafal karena di travel kalau saya pulang kan mesti lewat. Ya, tahu-tahu waktu saya pelayanan di Tegal itu orangnya sudah di situ. Salah 3-0. Tiba-tiba 2 minggu lagi sudah datang lagi orang 20. Ya. Nah, ini kiriman dari mana lagi nih saya pikir ya. Ya, ya jadi ketika penegakan hukum tidak dilakukan, maka juga ini akan berakibat kepada tata kehidupan masyarakat. Maka dikatakan oleh Hepias ini mending yang dijadikan acuan adalah etika saja. Ya, etika itu sudah ada dalam diri manusia. Ya, jadi manusia tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Ya, tinggal diarahkan tidak terlalu banyak peraturan. Semakin banyak aturan, orang semakin kayak disekat-sekat gini, semakin dia mencari peluang, mencari celah untuk bisa keluar dari aturan itu. Kalau nggak percaya ya teman-teman kalau nanti eh, bersinggungan dengan hukum ya katalah misalnya kita tiba-tiba tanpa tanpa sadar melanggar peraturan. Nah, kemudian kita diproses di kantor polisi. Maka kalau kita mengundang pengacara, pengacara akan membaca pasal yang dituduhkan pada kita. Itu pengacara akan mengusahakan mencari celah loh. Di mana kita bisa lepas dari aturan itu. Sebaliknya dari pihak kepolisian juga mencoba mencari celah yang bisa menjerat kita. Ya, dengan pasal itu kira-kira mana? Karena seringkali kan di sebuah pasal itu tuduhannya kan berlapis. Ya, berlapis misalnya kalau korupsi itu ada yang memberi, ada yang
apa namanya memberikan dalam bentuk barang, ada uang, ada pencucian uang dan sebagainya. Nah itu bisa dicari dari dua pihak, pihak yang melakukan mencari celah untuk melepaskan diri, pihak yang harus menegakkan peraturan mencari celah mana yang sekali disampaikan makjub, jadi orang itu sudah tidak bisa goyah lagi kan. Orang itu kalau dari pihak penegak hukum kan harusnya membacanya cermat sehingga ketika menjatuhkan sebuah pasal itu jedep, sehingga orang itu sudah tidak bisa goyah kanan kiri. Tetapi ada kalanya pengacara itu lebih pandai daripada penegak hukum, jadi masih bisa cari celah. Oh nih, ini celahnya di sini, celahnya di sini, sehingga bisa lolos. Nah, itulah yang diharapkan oleh Hippias. Norma-norma itu seringkali membuat orang menjadi terkungkung dan tidak bisa lepas dari dirinya. Maka etika itulah yang seharusnya menjadi dasar atau patokan. Karena orang kalau sudah tahu mana benar, mana salah, dia tidak perlu dipaksa-paksa. Karena dia akan lahir secara apa naluriah dari dirinya itu seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Hippias ya. Kemudian oleh eh, Prodikos pidato berbicara mengenai soal-soal agama. Nah ini hampir sama tadi dengan yang disampaikan sebelumnya. Dia bicara tentang agama. Ya, manusia itu ajaib sifatnya. Apa yang dipandangnya berguna, kemudian disembah seperti dewa. Kematian dipandangnya sebagai jalan untuk melepaskan diri dari kesusahan dalam hidup manusia. Menurutnya agama adalah ciptaan manusia. Ya, jadi kalau Prodikos mengatakan agama itu adalah ciptaan manusia itu benar ya. Karena agama itu memang diusahakan oleh manusia untuk bisa manusia itu kembali kepada Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pidato-pidatonya Prodikos itu isinya hanya seperti itu ya. Sehingga eh, kalau kita ikuti maka lahirlah di Athena itu banyak dewa ya atau eh, apa namanya? Poli, poli apa itu namanya? Eh, banyak dewa ya artinya aliran-aliran kepercayaannya dewa-dewanya banyak ada dewa eh, apa ada dewa air dewa angin dan sebagainya jadi ada banyak dewa di Athena yang itu membawa orang kemudian sedikit-sedikit yang dipandang berguna dan bisa disembah disebut dengan dewa. Nah di masa lalu pun sebelum orang mengenal agama itu punya juga keyakinan-keyakinan yang sering sekali disebut dengan animisme dan dinamisme. Ya, pokoknya sesuatu barang yang atau benda ataupun eh, sosok misalnya batu ataupun sosok apa pohon yang memiliki daya ya daya magis yang membuat orang itu kemudian menganggap di dalamnya ada kuasa maka itu disembah ya maka zaman dulu jangan heran ada orang menyembah batu besar ada orang menyembah pohon besar ya karena menganggap di batu besar siapa saya atau jenengan yang dipanggil saya oh silakan silakan ya 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 nah jadi ada pohon besar dan ada batu besar yang diyakini memiliki ya kuasa, bukan memiliki apa ada yang menunggu gitu ya, tapi ada yang memiliki kuasa yang bisa melindungi dia. Ya, makanya kita tidak menyalahkan orang-orang pada masa itu, bahkan pada masa sekarang pun turun temurun itu masih ada yang datang kepada pohon besar ini jangan ditebang loh pohon ini adalah pohon yang pertama kali ada di desa ini dan diyakini pohon ini atau batu besar ini melindungi desa ini. Ya, masih ada. Ya, ya silakan. Ya, ya, silakan. Ha, ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, Ya, ini masih berkaitan dengan filsafat ya, mengenai orang pengemis tadi. Ketika kita menjumpai satu atau beberapa kelompok orang lah yang memang betul-betul itu membutuhkan pertolongan dari kita atau orang yang cacat kah, yang kakinya terpotong kah, dan ketika kita memberi orang itu dan orang itu meminta juga karena etika situasi. Nah, apakah kita ini yang memberi juga dikenai pasal
semestinya sebenarnya itu kan tanggung jawab negara, Pak. Kenapa membuat hukum lagi untuk mempidanai orang yang memberi kan begitu? Ya, jadi begini ya. Jadi itu kan kebijakan pemerintah daerah ya. Kebijakan pemerintah daerah itu pengennya membuat kota itu menjadi kota yang apa lingkungannya ramah dan sebagainya ya. Kalau orang-orang yang cacat itu kan sebenarnya ya dia korban untuk kedua kalinya. Maksudnya begini, dia sudah cacat tapi kemudian dikenai aturan ya. Ya, padahal negara sendiri harusnya bertanggung jawab seperti itu, Pak. Ya, jadi harus bertanggung jawab seperti itu. Nah, tapi karena apa namanya eh, Perda itu sebenarnya disusun bukan untuk orang-orang yang cacat seperti itu, tapi lebih kepada pengamen, kepada apa anak-anak pang itu, ya. Ya, jadi mereka itu sebenarnya kan masih muda-muda. Kalau mereka bekerja itu masih bisa ya, tapi kan mereka nggak mau bekerja. Ya, kalaupun dikatakan, oh tidak ada lowongan pekerjaan. Sebenarnya kalau lowongan pekerjaan yang asal mereka mau saja itu dari pemerintah sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan. Ya, tapi ketika mereka dimasukkan ke dinas sosial, dilatih, mereka itu maaf ya, mentalnya mental memang tidak mau bekerja. Ya, jadi akhirnya balik lagi ke jalan. Saya pernah ngantar teman saya waktu kuliah S1 meneliti orang-orang di pinggir jalan itu dan juga maaf ya, wanita-wanita tunasusila di sebuah lokalisasi diteliti. Kenapa Anda ada di pinggir jalan? Maksudnya yang itu ya apa yang peminta-peminta itu ya. Kenapa Anda di pinggir jalan tidak mau menerima pelatihan yang diadakan oleh Departemen Sosial? Waktu itu masih ada. Sekarang Departemen Sosial kan apa namanya sudah jarang mengurus seperti itu ya. Jadi kenapa tidak mau menerima layanan dari Departemen Sosial yang memberikan pelatihan kamu? Kan kamu kalau bisanya perbengkelan, ya dileskan di bagian perbengkelan, kemudian kamu diberi modal peralatan. Ya, kemudian yang perempuan, kamu bisa rias, dilatihkan di salon tertentu, dibiayai, kemudian diberikan peralatan salon. Tapi ada banyak mereka yang berkata, wah kalau saya hanya mengerjakan ini, itu pendapatannya belum tentu, ya, belum tentu. Dalam arti orang datang ke tempat saya karena saya masih orang baru apa salon, belum tentu percaya bahwa apa kerjaan saya memotong itu bagus sehingga pendapatannya tidak selalu ada. Tapi kalau saya di pinggir jalan, ya maaf ya, orang-orang di pinggir jalan itu kalau nukarkan uang di Indomaret itu ada yang 150.000, ada yang 200.000 per hari. Bayangkan. Ya, ya. Jadi kalau mereka menjahit satu hari kan belum tentu jadi. Paling tidak 2-3 hari baru jadi. Jahitan orang yang belum profesional paling tinggi 50.000. 3 hari. Tapi dengan dia begini, ya dari pagi sampai sore, itu bisa 100.000, 200.000, sampai 300.000. Maka dia mempertimbangkan daripada kaki saya begini 3 hari dapat 50.000, mending saya kepanasan gini. Nah itu yang kemudian kemudian yang namanya, ah ya, ya, ya. Jadi kemudian itu satu ya, itu dari yang mereka di pinggir jalan. Kemudian maaf, yang wanita susila, ya itu wanita susila kan sampai sekarang juga begitu, seringkali diparani oleh departemen untuk dibina apa ya moralnya, tapi juga kesehatannya, juga diberi pelatihan. Tapi begitu diberi pelatihan jahit, dikasih mesin apa mesin baru ya sudah di apa kursuskan loh ya sudah dikursuskan keluar sertifikat apanya kursus dikasih modal mesin jahit dan mesin obras ya itu balik lagi yuk. Ketika ditanya apa alasannya juga demikian ya maaf ya saya buat baju 2 hari dapat 1 potong itu kalau yang katakanlah lebih profesional mungkin harganya 100.000 bayarannya. Tapi maaf kalau saya melayani laki-laki hidung belang itu ya sehari kalau saya kuat saya bisa 5 orang sehari. Kalau katakanlah dia belum belum terkenal ya pendatang baru ya. Mungkin kalau dia dapatnya 125.000 kalau kali 5 125. Nah akhirnya kan orang mencari praktisnya sama-sama
sama tanpa tanpa dia mempertimbangkan kondisi kesehatannya satu. Kemudian resiko, maaf ya, kalau sampai dia dipakai sehari 5 kali oleh orang yang berbeda, pasti satu bisa kena penyakit kelamin, ya, HIV juga bisa. Kedua, kemungkinan dihamil bisa. Kalau dia lagi subur, nggak tahu dari 5 itu kemudian siapa yang nyantol salah satu dan menghasilkan buah. Nah, orang itu tidak memikirkan sampai di situ. Ya, maka kenapa kemudian pemerintah itu kemudian sampai dalam artian ya bukan tegel ya, bukan tega, tapi harus menegakkan peraturan itu karena orang itu dibina seperti itu sulit, ya. Sehingga kedatangan kalau sudah kedatangan demikian dianggap wah kota ini bisa untuk apa transit, ya. Maka kalau tidak ada perda ya tadi 20 orang sudah pergi 2 minggu kemudian datang dengan orang yang berbeda. Nah, makanya sekarang pemerintah harusnya kalau sudah ada perda seperti itu ya ditegakkan, jangan hanya apa ada perda supaya kelihatan oh sudah ada perdanya untuk mengatasi pekat ya. Pekat itu penyakit masyarakat ya atau kelompok orang-orang yang tidak beruntung ini. Harusnya ditegakkan baik yang memberi maupun yang menerima kalau memang kalau di Singapura demikian. Di Singapura saya kan pernah ke Singapura ya. Tulan ya liburan tulan dengan teman-teman kantor. Kan kita kalau di Salatiga atau di kota-kota yang belum ada perdanya makan permen buang itu sudah nggak masalah ya. Ya. Tapi di Singapura saya nggak tahu loh siapa yang maaf penglihatan atau matanya siapa yang lihat ya. Teman saya itu nggak sengaja atau nggak tahu ya tiba-tiba permen karet itu sudah nggak enak ditaruh saja loh, nggak ada di gini-gini kan, cuma ditaruh di ketika naik kereta api cepat itu suruh turun. Ada petugas yang membawa fotonya dia ketika meletakkan itu sambil diminta uang 500.000. Kalau enggak mau dihukum 2 hari di Singapura. Ya, teman saya kaget loh. Saya itu nggak buang. Tapi kan dia nggak bisa nggak bisa ngelak karena polisinya datang dengan foto dia lagi begini. Ya sudah, akhirnya yang bayar gereja. Kemudian diberitahu di Singapura itu hati-hati. Ya perilakunya di sini itu sudah kayak menjadi budaya. Jadi orang itu kalau di Singapura, orang Indonesia ke Singapura jadi tertib, ya, ya, ya. Orang Indonesia ke Singapura itu jadi tertib, ya. Karena apa? Di sana sangat seperti itu, ya. Jadi naik apa kereta cepat itu nggak boleh bawa makanan, nggak bawa minuman. Di Indonesia masih bawa makanan dan minuman, ya. Jadi tingkat tingkat kesadarannya harus tinggi, ya. Jadi etika itu malah saya lebih tinggi daripada hukum karena hukum itu banyak yang disimpangi manakala penegak hukumnya tidak aware dengan aturan yang dibuatnya. Tapi kalau penegak hukumnya itu aware dengan aturan yang dibuatnya, ya maka akan jadi baik. Ya, maka yang perlu dilakukan di Indonesia adalah pembuat kebijakan itu juga harus aware dengan apa yang diputuskan. Jangan hanya buat supaya dia dapat uang ya kan. Di DPR itu kan kalau setiap membuat peraturan itu kan selalu ada uang apresiasinya ya. Ya, ya, ya. Belum lagi kalau membuat peraturan pasal-pasalnya itu yang menyangkut dengan mitra misalnya dengan misalnya membuat peraturan pertambangan ya. Itu kan kaitannya dengan mitra-mitranya para penambang. Nah, kalau peraturannya itu bisa dibeli oleh para penambang, itu itu hitungannya per pasal ya. Pasal ini dihilangkan supaya saya bisa mengeksploitasi tambang misalnya atau hutan ya para pemilik HPH, hak pengelolaan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya itu yang diberikan oleh negara itu HPH itu hak pengelolaan hutan atau hak pengusahaan hutan. Tapi kemudian dirubah oleh mereka. Dalam pikiran mereka dirubah. HPH itu bukan hak pengelolaan, bukan hak penguasaan. Bukan hak penguasaan itu dalam arti bukan menguasai ya. Tapi kemudian hak pengusahaan diusahakan menjadi baik. Tapi kemudian itu jadi hak dikuasai oleh mereka. Ya, jadi hak-hak seperti itu kan makanya masyarakat adat atau masyarakat ulayat itu sangat dirugikan dengan peraturan-peraturan yang seringkali
kompromikan dengan para pengusaha. Ya, jadi itulah yang membuat kemudian menurut apa Hippias tadi sesuatu itu lebih baik dikembalikan kepada etika. Etika itu di atas peraturan. Ya, jadi seperti itu. Ada yang lain yang mau tanya? Ya, ya, ya. Silakan Pak. Itu tadi saya pernah pelayanan tuh di Kalimantan Barat ujung tuh, Ya, di suatu pelosok banget sih. Itu udah kayak nggak terlalu menggunakan undang-undang peraturan nasional ya, negara, tapi mereka menggunakan etika adat. Jadi hukum adat dengan etika yang di norma-norma tertentu yang disetujui oleh ya, suatu kelompok masyarakat di situ. Dan saya merasakan di situ malah justru lebih efektif dibandingkan dengan peraturan negara. Seperti ya, halnya kayak di sini ya, di ya, sini dengan peraturan negara kita naruh motor di pinggir jalan itu kemungkinan besar akan hilang. hilang. Ya, Tapi di sana ya, dengan hukum itu malah justru mereka nggak ada mencuri gitu. ya, Nah, bahkan saya pernah, kan saya perokok, ya, saya di jemaat itu korek saya ketinggalan, besok paginya bilang, ini Pak Pendeta koreknya ketinggalan. ya, Bahkan hanya sebatas korek aja mereka dikembalikan gitu. ya, Jadi ya, saya lebih menilai itu lebih efektif apa yang dibicarakan ya, satu ya, filsuf tadi, ya, malah etika itu ya, jauh lebih ya, tinggi dibandingkan dengan aturan-aturan. Makanya ya, salah satu itu tadi bilang nggak usah terlalu banyak ya, peraturan deh gitu kan. Tapi malah justru etika yang atau ya, norma tertentu itu ya, disetujui oleh masyarakat ya, itu jauh lebih efektif ya. gitu. Dan Jadi hukum adat itu kan lebih di apa? Ditentukan oleh pemuka-pemuka. Ya. Jadi yang membicarakan itu biasanya pemuka-pemuka yang dihormati oleh masyarakat adat. Ya. Sehingga begitu mereka setuju dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakatnya masing-masing, itu mereka sangat hormat kepada keputusan itu. Karena yang memutuskan adalah wakil-wakil mereka yang benar-benar mereka hargai. Ya. Jadi di masyarakat adat itu tokoh-tokoh itu sangat memegang apa namanya peranan penting. peranan penting. Ya, tapi kalau di sudah dalam negara modern seperti ini, itu pembuatan undang-undang kan harusnya lewat jalurnya panjang, Pak. Ya, jadi kan ada pertama perumusan dulu. Setelah dirumuskan aja itu tidak bisa langsung didok jadi undang-undang. Itu mesti diseminarkan, dicarikan apa namanya eh, pemikiran-pemikiran akademisi dari berbagai macam apa berbagai macam katakanlah universitas yang dipilih baik swasta maupun negeri. Kemudian masih ditanyakan kepada masyarakat lewat public hearing ya. Ini misalnya ada peraturan, kemudian masyarakat tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dikumpulkan. Ini minta pendapat seperti apa. Nah, setelah itu baru masuk tahap kedua. Tahap kedua aja masih didiskusikan lagi. Ya, tapi sekarang kan banyak peraturan-peraturan yang potong kompas ya. Seperti kemarin rencananya mau mengubah apa namanya yang di demo mahasiswa. Kalau enggak di demo kan itu jadi Oh, pilkada itu. ya yang pilkada daerah itu ya, yang masalah umur itu ya. Itu kan mosok dalam satu hari sampai dikatakan mana apa apa namanya anunya akademisnya apa pemikiran akademisnya belum ada. Mosok sehari sudah mau jadi. Nah, untuk itu waktu itu ada mahasiswa. Enggak ada mahasiswa jadi itu. Ya. Nah, tapi kalau hukum adat itu lebih kepada pemimpin-pemimpin itu dipercaya oleh masyarakat. Sehingga begitu dalam pembicaraan, walaupun kalau di hukum adat kan tidak perlu terlalu ada fase satu, fase 2 dan sebagainya. Asal pemimpin-pemimpin ini ketemu, sepakat, dia langsung menurunkan kepada kelompoknya masing-masing, selesai itu. Dan itu dihargai. Ya. Maka di Indonesia hukum adat itu masih berlaku, Pak. Hukum adat itu tidak dihapus. Ya. Selain hukum formal, hukum adat itu masih diakui. Maka jangan heran kalau, oh kok tidak punya sertifikat, tapi sudah ada hukum adatnya. Batasnya sana sini ada, mereka bisa menunjukkan. Itu bukan sertifikat tuh Pak, tapi cuma mungkin catatan-catatan atau mungkin patok ya.
Patok itu diakui atau petuk. Kalau sekarang orang Jawa, orang dulu istilahnya petuk C, petuk D ya. Itu diakui baru nanti kalau sudah mau diformalkan menjadi sertifikat bisa. Nah, dari situ saja pengakuannya sudah sangat luhur dibanding dengan hukum-hukum yang formal. Ya, maka dikatakan tadi oleh Himpias, jangan banyak aturan. Etika itu lebih bisa mengatur masyarakat daripada terlalu banyak hukum karena penyebabnya yaitu banyak hukum dihasilkan tetapi penegakannya kurang. Ya, itu yang apa yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak. Saya setuju apa yang disampaikan Bapak. Karena kalau bicara tentang etika, mereka ini adalah pemerintah-pemerintah yang sebenarnya etika karena mereka kalau berpendidikan ini tetap mereka itu yang melanggar itu tadi kalau diterapkan itu memang Makanya kan apa etika itu memang lebih tinggi daripada hukum ya. Karena hukum itu seringkali ya tadi pembuatannya prosesnya juga seringkali tidak sesuai dengan yang sudah ada pakemnya harus tahap 1, tahap 2, tahap 3 tapi juga disimpangi juga pembuatnya juga seringkali menjadi tidak netral kalau punya kepentingan-kepentingan di dalamnya katakanlah membuat undang-undang politik itu kepentingannya bukan masyarakat yang dipentingkan adalah kelompoknya apakah kalau dengan 25% ini partai saya bisa masuk nanti kalau pas apa penentuan presiden bisa nyalonkan sendiri nah itu kan deal-deal politik semua banyaknya nanti kalau ekonomi juga demikian kalau nyusun undang-undang ekonomi misalnya nanti para orang-orang yang punya kepentingan ekonomi juga pasti akan nimbrung di situ ya nanti bagian tambang juga nanti yang pengusaha-pengusaha tambang juga nimbrung di situ. Akhirnya hukum itu menjadi tidak berfungsi dengan baik karena sudah ada titipan-titipan kepentingan ya. Tapi kalau etika itu kan sebenarnya netral etika itu. Semua orang mengerjakannya, tahu baik benar, salah buruk itu kan sudah terbawa sebenarnya sudah terbawa sejak kecil. Orang tua kita tanpa mengetahui aturan aja kalau misalnya kalau ngambil sesuatu harus pakai tangan kanan. Maka anak kita sejak sekarang kalau ngambil apa-apa pakai tangan kanan. Ya, kalau ketemu sama orang tua salaman. Ya, itu sudah eh, terpatri sejak kecil sampai tua. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua, biasanya kita yang memberi salam terlebih dahulu. Itu kan tidak ada aturan tertulisnya. Nah, itu adalah etika. Tapi lebih tinggi derajatnya ketika dipraktekkan ketimbang hukum dengan berbagai macam apa pasal-pasalnya ya. Jadi dengan seperti contoh hukum kita saja yang dulu ketika belum diamandemen ya, belum diamandemen itu kan undang-undang dasar kita itu sebenarnya lebih ringkas dan lebih aplikatif ya. Hanya 37 pasal dengan 4 bab ya dan satu satu aturan peralihan. Tapi begitu 4 kali dilakukan amandemen itu jumlahnya ratusan. Orang jadi pusing sekarang pusing sendiri karena setelah diteliti tumpang tindih ya tumpang tindih karena banyak kepentingan yang masuk tapi yang dulu Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen itu jumlahnya kan 37 pasal ya 8 bab dan satu aturan peralihan itu aplikatif ya, lebih aplikatif makanya sekarang ada tuntutan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ya ya itu lebih orang kalau sedikit peraturan itu menjadi lebih aplikatif daripada terlalu banyak peraturan. Orang itu jadi pusing, apalagi sudah kepentingan-kepentingan masuk di dalamnya. Ya. Mungkin yang ini saya apa? Saya sudah ya supaya waktunya tidak habis ya. Kemudian Sokrates ya. Sokrates adalah seorang yang paling baik, paling bijaksana, paling jujur dan merupakan manusia yang paling adil dari seluruh zamannya. Ini eh, pendapat dari muridnya ya. Semboyannya seperti yang sudah disebutkan, kenalilah dirimu. Semboyan ini diabadikan oleh bangsa Indonesia yang dituliskan pada pintu gerbang masuk kota. Selanjutnya yang saya ketahui ialah saya tidak tahu apa-apa. Artinya Sokrates ini menyadari ya bahwa eh, dengan tidak mengetahui apa-apa ya, maka dia akan menemukan sesuatu itu menjadi yang bisa didiskusikan atau disebut dengan dialektika dalam pengajarannya. Ya, jadi dialektika itu menekankan adanya dialog ya. Karena dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa.
Nah, dari situ nanti pada akhirnya ketika ada orang yang mengatakan sesuatu, dia akan mengajak dialog orang itu sehingga timbul dialektika. Jadi karena dia merasa orang itu paling bijaksana, dia tidak kemudian menjadi sombong. Oh, saya sudah tahu semuanya. Malah dia menurunkan apa namanya, eh, ya bukan menurunkan, tapi dia merendahkan hati dan mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terjadi dialog dan dialektika. Nah, orang yang bijaksana itu kan sebenarnya seperti itu. Lebih banyak mengajak dialog supaya terjadi dialektika antara yang diajak ngomong dengan yang ngomong, ya. Tapi seringkali kan banyak orang kalau pinter ngomong itu dianggap bijaksana, ya. Ya. Maka orang sarjana hukum itu merasa dirinya paling pinter, ya. Kalau pinter ngomong ya benar, tapi kalau masalah kebenarannya belum tentu, ya. Jadi kalau memang diajari di hukum itu kan memang harus pinter ngomong. Kalau orang hukum orangnya pendiam ya tidak jadi dia. Ya, ya. Jadi orang hukum itu pertama harus berani, memang harus berani nyuara dulu, ya. Tetapi jangan kemudian asal bicara. Kalau hukum itu kan bicara tetapi harus ada dasar-dasarnya karena setiap omongannya akan diminta pertanggungjawaban buktinya. Ya, jadi kalau orang mendalilkan, ya, dia yang harus membuktikan. Ya. Bukan kita mendalilkan nanti polisi sama jaksa yang harus membuktikan, tidak. Begitu kita mendalilkan sesuatu, misalnya saya menganggap Pak Wahyu salah, ya. Saya itu harus mempertanggungjawabkan omongan saya yang menyatakan Pak Wahyu itu salah. Kalau saya mendalilkan Pak Wahyu salah, maka saya harus bisa membuktikan salahnya Pak Wahyu di mana. Kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Pak Wahyu salah, itu sudah sifatnya fitnah, ya. Atau saya berlaku tidak menyenangkan di hadapan Pak Wahyu. Ya, kalau misalnya, oh Pak Wahyu salah, tapi saya tidak bisa membuktikan kesalahannya, bisa saja itu saya memfitnah dia, bisa jadi saya memang tidak suka sama dia sehingga itu menimbulkan rasa tidak senang dari Pak Wahyu kepada saya. Maka kita harus eh, bijaksana ketika menyampaikan sesuatu, bukalah pintu seluas-luasnya sehingga terjadi dialog atau dialektika, ya, karena itu yang penting, ya. Nah, adapun tujuan pengajaran Sokrates dengan metode dialog tadi adalah untuk mencari kebenaran, ya. Jadi mengapa dia membuka pintu seluas-luasnya untuk terjadi dialog supaya kebenaran itu ketemu, ya. Siapa yang menemukan? Ya dua pihak antara Sokrates dengan lawan bicaranya. Supaya nanti benar-benar menemukan pendapat yang benar-benar klik. Ya, sama-sama, oh ya saya setuju dengan pendapat Anda, Anda juga setuju dengan pendapat saya. Itu terjadi dari dialog. Ya, dialektika itu tidak cukup sehari dua hari, ya. Jadi ia membangkitkan dalam diri manusia itu cinta akan kebenaran dan kebaikan yang membantu manusia berpikir dan hidup lurus. Ya, jadi dia membangkitkan orang supaya kritis dan kemudian menemukan kebenaran dan berjalan dalam jalan yang lurus, yang benar, maksudnya lurus itu yang benar. Ya. Jadi ia memberikan konsep pada murid-muridnya untuk menimbulkan pendapatnya sendiri-sendiri secara berangsur-angsur dan diusahakan supaya menuju ke arah kebenaran yang logis. Ya, jadi Sokrates ini melatih murid-muridnya jangan takut bicara, jangan takut berpendapat, jangan takut menyampaikan ide-ide, dibiarkan saja. Kemudian dia baru meluruskan, memberikan konsep supaya pendapatnya itu logis. Ya. Nah itu sekarang dianut oleh semua pengajar, mau pengajar guru mulai TK sampai perguruan tinggi itu adalah eh, orang itu tidak dilarang untuk berpendapat. Tapi kalau nanti ada sekiranya pendapatnya tidak benar, itu diluruskan, ya, diberikan konsepnya. Oh, kalau ini sebenarnya nggak benar, ya, yang benar seperti ini, sehingga orang itu pada akhirnya nanti bisa berpikiran lurus dan benar, menemukan kebenaran. Nah, dalam pengajarannya Sokrates menilai jiwa memegang peranan yang penting dalam hidup manusia. Jiwa itu adalah intisari manusia, hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya lebih daripada kebahagiaan tubuhnya atau kebahagiaan yang lahiriah seperti kesehatan dan kekayaan. Jadi filsafat yang didiskusikan pada tingkah laku manusia. Menurut ajaran ini barang siapa punya pengertian yang
pasti tentulah berlaku baik. Sokrates lebih mengutamakan pengajaran daripada pendidikan. Ya, jadi Sokrates itu berharap orang-orang itu memiliki apa namanya tujuan kebahagiaan itu yang lebih pada kebahagiaan lahir batin, bukan kebahagiaan yang eh, apa namanya materialis, ya, yang berupa benda atau barang, tapi lebih kepada kebahagiaan dan kedamaian. Karena kebahagiaan dan kedamaian itu tidak bisa diukur dengan uang. Ya, orang yang punya uang banyak itu belum tentu bahagia. Maka ada yang mengatakan kamu bisa membeli sofa yang paling mahal, tapi kamu tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya, tidur yang nyenyak. Ya. Jadi suatu saat kakak ipar saya itu kena kanker payudara. Jadi dia itu kalau tidur di kasur yang biasa untuk bergerak itu sakit. Ya, makanya waktu itu diusahakan kakak saya membelikan kasur seperti yang ada di rumah sakit yang bisa diatur pakai remote itu ya. Ya sehingga kalau apa dia nggak enak tinggal pakai remote kemudian digoyangkan sedikit. Nah, tapi walaupun sudah dibelikan itu tidak bisa memberikan kenyenyakan tidur baginya karena ada gangguan di kesehatannya. Ya. Kebahagiaan dia dengan hadirnya kasur yang mahal itu tidak tidak menjamin dia bisa tidur nyenyak. Ya. Itu karena ada sakitnya. Tapi orang yang sehat pun juga demikian. Walaupun dia punya uang banyak, tapi belum tentu dia bisa tidur nyenyak. Ya. Mungkin dia punya banyak pikiran, ya. Pikiran apa saya nggak tahu. Orang kaya itu kan banyak pikiran. Ya. Ya. Jadi dia eh, apa namanya lihat lewat depan rumahnya, cuma lihat rumahnya saja sudah khawatir, curiga, jangan-jangan itu nanti mau merampok dan sebagainya, sehingga tidak bisa tidur nyenyak. Makanya dia butuh satpam aja belum cukup bagi dia, butuh CCTV. Ya, padahal dia mungkin satpamnya badannya sudah keker-keker, tapi dia masih tetap menganggap kurang, harus ada CCTV. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang kaya secara lahiriah itu belum tentu batinnya tenang. Dibandingkan dengan maaf orang-orang yang mungkin tidak punya rumah, tidur di pinggir tokonya milik orang lain, beralaskan kardus seadanya. Saya lihat seringkali di jalan di Salatiga itu masih ada banyak orang-orang yang tidur di emperan tokonya orang, alasnya itu mungkin nemu dus ya, dipakai supaya nggak terlalu dingin badannya, itu bisa tidurnya nyenyak. Padahal dia mungkin dalam tidurnya dia masih merasakan perutnya juga lapar, belum penuh. Mungkin dia tidak bisa makan sehari 3 kali, tapi masih bisa tidur nyenyak. Jadi eh, ketenangan jiwa bagi Sokrates itu lebih penting daripada apa yang dia miliki. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang pandangan zaman pasca Sokrates. Pada masa pasca Sokrates, pasca ya Pak, salah. Sudah mulai ada kemajuan pola berpikir yaitu dengan mengungkapkan asal mula segala sesuatu yang tadinya manusia percaya pada hal yang berbau mitos, lama-kelamaan mulai ditingkatkan. Maka pada masa pra-Sokrates titik tolaknya adalah alam semesta. Dalam masa Sokrates titik tolaknya adalah manusia sehingga masa Sokrates sebagai masa antropologis. Ya, jadi zaman sebelum Sokrates itu pemikirannya adalah masih mitos-mitos ya tentang alam. Makanya tadi ada yang percaya dengan kekuatan api, air dan seterusnya. Tapi di zaman pasca Sokrates orang sudah mulai berpikiran pada pikiran manusia, ya, pada manusianya. Maka pada masa ini lebih menunjuk kepada eh, orang-orang yang mengalami perjalanan dan pergumulan hidup. Maka disebut dengan masa antropologis. Ya. Tokohnya adalah Plato misalnya. Plato adalah murid Sokrates yang paling pandai. 8 tahun Plato menjadi muridnya Sokrates. Pada umur 40 tahun, Plato mengunjungi Italia dan Sisilia untuk mempelajari ajaran Pythagoras dan kembalinya belajar ia mendirikan sekolah akademia. Sekolah tersebut dinamakan akademia karena berdekatan dengan kuil Akademos seorang pahlawan Athena. Ia sempat memimpin sekolah itu 40 tahun dan
mengajarkan ilmu pengetahuan dan filsafat, terutama bagi orang-orang yang ingin menjadi politikus. Dalam hidupnya, Plato tidak hanya belajar pada Sokrates dan Pythagoras saja, tapi juga pada Heraklitos dan Elea. Namun demikian, pengajaran Plato lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Sokrates. Salah satu pendapatnya adalah negara diperintah oleh filsuf, maka pemerintahan itu akan berhasil. Jadi pandangan Sokrates, ya, pandangan Plato ini lebih kepada pemikiran untuk negaranya, sehingga dia berpikiran kalau sebuah negara itu dipimpin oleh seorang yang bijaksana, maka negara itu akan berhasil. Ya, ya memang kalau negara itu harus dipimpin bukan hanya seorang yang punya kuasa saja atau punya kekayaan saja. Lebih bagus negara itu dipimpin oleh bukan seolah-olah filsuf ya, tapi lebih pada orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu pengetahuannya sangat komprehensif. Ya, kalau orang hanya sekedar punya kuasa, dia akan memerintah menjadi otoriter. Pokoknya harus ngikut saya. Tidak ngikut saya ya sudah selesai kamu. Ya. Orang punya kekayaan, dia hanya mengatur dengan uangnya. Tapi begitu uangnya habis, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngatur. Tapi orang yang bijaksana, dia itu memiliki pemahaman yang komprehensif. Dia tahu tentang ekonomi, dia tahu tentang politik, dia tahu tentang budaya, dia tahu tentang geopolitik negaranya, dia tahu kerjasama internasional. Nah, kalau orang yang bijaksana ini memimpin negara, maka negaranya akan lebih maju. Ya. Dia tidak harus punya kekuasaan yang otoriter, tidak harus, karena dia bisa membagi. Oh, tugas keamanan negara cukup saya serahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata. Tugas keamanan masyarakat tak serahkan kepala kepolisian. Nanti ekonomi saya buat tim ekonomi menteri-menteri. Ya. Jadi dia hanya sebagai leading saja yang mengatur. Tapi dia sudah pilih orang-orangnya yang hebat. Ya. Bukan orang dari partai, bukan. Ya. Kalau kalau sebuah kabinet itu isinya partai, itu kemungkinan 2-1 ya, bisa diganggu kalau misalnya konstelasinya politik berubah, ya, akan berubah, bisa nanti menteri-menterinya boykot bisa, atau kalau tidak ya, ketika partisan, ketika menteri yang dikirimkan menjadi orang yang dari partai dikirim oleh partainya jadi menteri, itu hanya akan cari setoran saja sehingga negara dirugikan. Ya. Tapi kalau yang memimpin orang yang bijaksana, ya, kemudian dia menempatkan itu namanya second cabinet. Second cabinet itu artinya orang-orang profesional. Ya, jadi bukan dari partisan, ya, bukan dari kelompok-kelompok yang eh, yang dari partai itu tidak. Tapi memang ini orang-orang profesional. Ya. Nah, kalau orang profesional itu dia tidak punya kepentingan politis. Ya. Dan dia akan bekerja profesional karena apa? Sudah dibayar sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau sebuah negara itu pemimpinnya bijaksana, kemudian kementeriannya atau kabinetnya itu isinya orang-orang profesional, negaranya itu maju. Ya, negaranya maju. Nah, tapi kalau sebuah negara diisi kabinetnya itu banyak dari kementerian, dari partai, ya sudah jadi bancaan saja. Anggaran negara itu jadi bancaan, rakyatnya yang jadi korban. Ya. Maka Plato menyarankan lebih baik negara itu dipimpin oleh seorang filsuf atau seorang pemikir, seorang bijaksana. Maka pemerintahan itu akan berhasil. Karena dia pandai, orang itu bijaksana. Menteri Keuangan ya diserahkan oleh orang yang tahu tentang ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Orang yang mau jadi Menteri Pendidikan, dia harus tahu aturan-aturan, metode-metode yang berlaku di dalam dunia pendidikan. Ya. Kemudian Menteri Perdagangan, dia juga harus yang tahu seluk-beluknya tentang dunia perdagangan. Ya. Tidak asal, karena ini mau bagi-bagi, Menteri Perdagangannya diambilkan dari partai ini. Menteri ini diambil, itu tidak pas. Padahal belum tentu tahu seluk-beluknya dunia perdagangan.
Kemudian doktrin utama dari ajaran Plato adalah eidos, yaitu tentang ajaran idenya dalam pernyataan gagasan tidak bersifat mental atau fisik, tetapi tetap nyata, non temporal, non parsial, abadi dan tidak dapat diubah. Oleh sebab itu ide adalah suatu pengertian yang bersifat abstrak dan tidak mungkin dimengerti atau diperoleh dengan berpikir atau pikiran itu. Itulah sebabnya dia membagi ilmu pengetahuan menjadi dua tingkat. Yang pertama opini atau pendapat yang diperoleh dengan panca indera, kemudian genuine knowledge yang dianggap lebih tinggi dan diperoleh dengan berpikir dan pikiran metode dialektika sehingga diperoleh apa yang disebut dengan konsep. Jadi Plato mengatakan bahwa untuk mendapatkan apa namanya sebuah pengetahuan itu dibagi menjadi dua tingkat, yaitu pertama opini. Opini itu pendapat yang didasarkan pada panca indera. Dengan melihat seperti ini kita bisa, oh saya lihat ini kamera. Ya, kamera itu fungsinya untuk mengambil gambar yang bisa memotret sebuah objek yang kemudian nanti objeknya mau dikirim atau mau dicetak bisa. Itu karena kita mengamati. Tapi yang kedua adalah genuine knowledge, yaitu yang pengetahuan yang asli, ya, yang murni, ya, pengetahuan yang murni, yang didapat melalui cara berpikir metodologis, ya. Jadi berpikir berdasarkan metode-metode tertentu sehingga diperoleh sebuah konsep. Nah, misalnya kita tadi setelah melihat ini ada kamera. Nah, kalau sekedar kita beropini ya tadi pendapatnya cuma kamera ini adalah alat yang dipakai untuk mengambil satu objek yang nanti objeknya mau disalurkan melalui layar LCD atau mau di print out untuk apa diambil gambarnya. Tapi kalau apa namanya kita berbicara tentang genuine genuine knowledge tadi, artinya pikiran yang murni itu berdasarkan metodologi. Nah, bicara tentang sama-sama membicarakan tentang kamera, nanti orang akan di kamera itu ada bermacam-macam peralatannya. Misalnya untuk memfokuskan ini ada tombolnya, ya. Kemudian untuk membuat gambar ini menjadi lebih menarik itu juga ada aplikasinya sehingga jadi gambarnya jadi 3 dimensi bisa. Kemudian gambarnya menimbulkan angel-angel yang bagus juga bisa. Jadi cara berpikirnya tidak hanya sekedar oh ini kamera begitu dipantik namanya bisa langsung mendapatkan gambar, gambar itu kemudian dilarikan ke LED bisa atau dicetak. Tapi di situ ada banyak, ya. Kalau di kamera itu ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Mau memfokuskan gambar bisa, membuat gambar ada bingkainya juga ada. Nanti mau membuat gambar yang 3 dimensi juga bisa. Tergantung jenis kameranya dan juga fitur-fiturnya. Apalagi di zaman sekarang, HP kita saja sudah banyak fiturnya yang bisa dipakai untuk berbagai macam, bisa untuk merekam, bisa untuk mengirim email, bisa untuk apa tergantung eh, apa eh, yang ada di dalam HP kita itu fiturnya apa saja. Semakin modern HP kita itu semakin banyak fitur-fitur yang membantu kita. Ya, maka jangan heran kalau sekarang itu perusahaan HP mulai bersaing, ya, membuat HP yang setipis mungkin bahkan mungkin ringkas mungkin tetapi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, ya. Keponakan saya kerja di sebuah perusahaan HP Cina itu katanya tiap 2 minggu sekali, ya. Perusahaan itu bisa menambahkan minimal dua dua apa namanya dua jenis, ya, dua jenis tambahan untuk HP-nya itu. Jadi kalau fiturnya kalau kemarin misalnya belum ada alat perekam dengan yang kemudian bisa begitu diklik bisa langsung jadi tulisan, itu bisa ditambahkan. Jadi orang itu semakin modern itu semakin membuat sesuatu menjadi ringkas tapi fungsinya multiguna, ya. Jadi ketika kita ngomong kemudian kita nggak perlu ngetik lagi cuman eh, dimasukkan di katakanlah di laptop kemudian tinggal diklik bagian apa itu nanti sudah rekamannya di setel anunya ngetik sendiri. Belum. Jadi ketika kita mau mendengarkan kuliah
malas nyatet tinggal direkam aja, suaranya dosen direkam, Ya, kemudian kita masukkan di laptop kita, diklik di bagian fiturnya tadi, sudah ditinggal tunggu ketik sampai selesai, tinggal kita print out seperti itu. Jadi tiap 2 minggu katanya itu selalu ada fitur-fitur baru yang ditampilkan atau ada mengupgrade ya fitur itu yang tetap namanya fiturnya namanya itu tapi kemampuannya ditambah. Misalnya saja dia mampu hanya menyimpan data nomor HP seseorang itu hanya 300 misalnya ya. Tapi dengan di-upgrade dia bisa menampung 1.000 nomor telepon seseorang masuk di HP-nya dia. Nah, itu semakin eh, orang melihat HP-nya ini kok semakin canggih ya. Orang pasti akan pengen membeli ya. Tapi ya jangan kalau begitu terus ya kita harus hati-hati karena kalau cuman keinginan terus kalau tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan juga repot ya. Jadi bukan keinginan yang mesti kita penuhi tapi kebutuhan yang lebih penting. HP ini selama masih bisa untuk membantu saya bekerja dan melayani Tuhan, ya sudah, saya tidak akan membeli yang baru. Tapi ketika ternyata saya butuh aplikasi yang eh, bisa membantu saya lebih dan itu saya ada keuangannya, saya beli. Ini HP saya sudah 5 tahun nggak ganti, ya. Tapi ada teman kerja saya tuh 3 bulan sekali ganti. Saya lihat tuh HP-mu baru lagi, ya. Oh ya karena kamu turah duit, saya bilang. Kalau saya tidak turah duit, ya. Yang penting buat saya sekarang untuk kerja sudah, ya. Kamu satu turah duit juga kamu selain kerja di gereja kamu punya sampingan bisnis yang memang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang harus lebih modern nggak apa-apa kan kamu dari usahamu dapat uang sehingga kamu bisa menambah terus tambahan-tambahan kalau saya sementara masih cukup ini ya. Jadi itu yang dalam pemikiran Plato ya bahwa apa namanya eh, dia melebih ketika berpikiran lebih di atas opini itu harus pemikirannya bisa didialogkan dan bisa dimetodekan sehingga menjadi sebuah konsep. Mungkin ada yang mau bertanya dulu silakan. Ya, kalau ada masih 20 menit ya silakan kalau ada. boleh share nggak Pak? Boleh Pak, share boleh. Coba slide selanjutnya tentang apa tuh Pak? Masih Plato Pak. Oh masih Plato ya. Saya mau share tapi muridnya Plato. Ya tidak apa-apa, dibagikan saja Pak. Ya, saya pernah mengalami kebangkrutan bisnis saya tuh waktu pasca COVID kemarin tuh. Jadi kami sempat stres sama istri saya tuh. Tapi saya malah kayak diberkati dalam tanda kutip ya. Itu lewat belajar filsafat Ya. dengan muridnya Plato yang tadi sempat dibahas Zeno tadi. Ya. Saya berharap tadi Bapak memaparkan apa yang diajarkan Zeno tapi di materinya nggak ada. Seperti Plato itu tadi mengajarkan tentang apa tadi itu? Eh, yang cabangnya Ya. jadi opini sama Ya, ide. itu. Nah, seorang Zeno ini waktu itu sempat tenar banget. Itu mengajarkan tentang stoikism, stoikisme itu. Nah, itu mengajarkan ajarannya sempat tren di anak-anak muda yang hiruk-pikuk kemarin stres di pasca COVID itu. Dan saya juga termasuk, bahkan istri saya sempat 2 kali percobaan bunuh diri. Gara-gara kami menanggung hutang ratusan juta. Bahkan ya senilai Pajero lebih itu mungkin. Nah, jadi istri saya sempat stres. Tapi saya belajar tentang filsafat itu di terlebih beliau Seno tadi itu mengajarkan tentang stoikism itu yang intinya dia mengajarkan tentang apa yang di luar kehendak kita, di luar pikiran kita, yang tidak bisa kita handle, seperti kemarin COVID, itu kan di luar kemampuan kita. Nah, jadi mau nggak mau kita harus menerima. Itu yang sudah terjadi.
Jadi dia mengajarkan apa segala sesuatu yang di luar kehendak kita itu kita tidak bisa kita handle, ya udah kita mengalir saja, mengalir. Jadi seolah-olah kita memandang masalah itu kalau di dalam kekristenan tuh kita masalah itu biar di bawah, tapi kita bersama Tuhan di atas gitu. Jadi melihat ya kita tidak bisa handle, cuman kita lihat aja. Kadang permasalahan itu nggak perlu diselesaikan, tapi ada masalah-masalah itu dengan sendirinya terselesaikan sendiri. Dalam arti alamiah nanti akan terselesaikan sendiri dengan cara kalau kita berbicara tentang kita kaitkan dengan teologi, Tuhan akan campur tangan kalau kita berbicara teologi. Tapi kalau berbicara tentang filsafat, itu pasti akan dengan alamiahnya nanti itu hanya suatu fase aja kok gitu. Dalam kehidupan kita itu di luar kehendak kita, apapun itu, seperti kemarin ya saya juga nggak habis pikir kok sampai dengan berapa ratus juta itu tiba-tiba saya di luar kendali saya. Tiba-tiba sekarang sudah sudah selesai, hampir selesai, dan saya memutuskan untuk udah agak baikan, memutuskan untuk ambil S2 ini. Ya. Jadi terkadang di luar kehendak kita apa yang terjadi, permasalahan itu kita nggak semuanya kita handle. Jadi kita nikmati aja kata Seno tadi itu, dan itu akan nantinya sebuah fase kok di dalam kehidupan kita itu akan terselesaikan sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Makanya tadi kalau dibilang ke teologis ya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita kalau teologinya gitu. Tapi salah satu ajaran yang begitu terkenal Stoicism itu mengajarkan itu. Salah satu yang saya senang itu Zeno tadi mengajarkan Stoicism Ya. yang ada aliran Stoa di situ ya, di situ. Baik. Terima Terima kasih. kasih ya. Baik, itu salah satu tambahan untuk kita pemahaman kita ya. Nah, selanjutnya dengan demikian ada 3 jiwa yang dilokalisasi dalam badan, yaitu ada akal tempatnya di kepala, kemudian ada kemauan ya atau hasrat ya, itu tempatnya di dada, dan ada nafsu yang bertempat di dalam perut. Itu pandangan dari Plato seperti itu. Nah, pengajaran dari Plato ini disebut dengan istilah Platonisme, sebagai kesimpulan bahwa pengajaran dari Plato dititik beratkan pada ide. Jadi selalu Plato itu bicara tentang ide atau gagasan yang merupakan pengertian umum tentang hakikat suatu benda atau hal yang kita dapat merupakan adalah abadi dan tidak berubah. Jadi ide itu tidak bisa dirampas dalam diri kita, ya, karena ada di dalam pikiran kita. Ya, contoh misalnya seperti ini. Kenapa kekristenan itu walaupun ditekan ya, itu tetap berkembang karena ada ide yang tidak bisa dikalahkan oleh ya orang-orang yang menghancurkan kekristenan, ya, yaitu ide tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ide itu tidak kelihatan, percaya di dalam Yesus Kristus baik di dalam pikiran maupun di dalam perasaan, ya. Jadi orang ketika katakanlah dulu di daerah Poso ya, itu ada orang-orang yang dibunuh dipenggal kepalanya karena iman percayanya kepada Kristus ya. Walaupun dia dipenggal kepalanya, itu ide tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak mati dengan ditontonkan orang mati dengan kepalanya sudah terpenggal, tidak akan hilang. Ya, bahkan dikatakan kalau di dalam pelajaran misi, darah martir itu menjadi pupuk bagi perkembangan penginjilan dan gereja. Ya. Jadi ide itu tidak bisa dihilangkan. Maka orang Kristen itu mau dibunuh sampai dengan cara apapun, kekristenan tidak akan hilang. Karena itu sebuah ide atau gagasan yang Tuhan taruhkan dalam diri seseorang berupa keyakinan iman itu. Ya. Idenya kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu selamat. Nah, orang yang sudah menyimpan ide itu di akal dan di dalam hatinya, itu mau diapa-apakan, ya sudah paling mati saja. Tapi ide kekristenan itu tidak akan pernah hilang. Nah, dulu pernah ada pengajar Marxis ya,
itu membakar sebuah pabrik Alkitab. Dia katakan Tuhan sudah mati, kemudian pabrik Alkitab itu dibakar. Pikirnya dengan membakar pabrik Alkitab, ya kalau sekarang di Indonesia itu penerbit ya, LAI. LAI itu kan menerbitkan tapi juga mencetak. Sehingga bisa saja disebut LA itu pabriknya Alkitab. Karena eh, yang di Indonesia yang saya tahu yang menerbitkan dan menggandakan Alkitab itu kan LAI salah satunya. Nah, itu kemudian dibakar sehingga orang-orang petugasnya juga mati, yang tukang cetaknya, karyawan-karyawannya mati, gedungnya hangus, di dalamnya sudah habis semua, Alkitabnya terbakar. Tetapi apakah kemudian Alkitab itu kemudian menjadi hilang ya di daratan komunis? Tidak juga. Ya. Sekarang itu di negara-negara komunis juga banyak dropping Alkitab walaupun sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi saya pernah kedatangan misionaris dari Cina. Itu kalau mereka membaca Alkitab itu berbeda dengan kita. Kalau kita kan membaca Alkitab mau kapan saja, di mana saja, dengan pose apa saja bisa. Ya, kita mau baca Alkitab sambil tiduran juga bisa kok. Ya, kita mau baca sungguh-sungguh dengan duduk begini juga bisa. Tapi buat orang-orang Cina, khususnya mereka yang ada di underground church, yaitu gereja di bawah tanah, itu ketika mendapatkan kiriman satu Alkitab utuh, ya, itu pada akhirnya tidak lagi dalam bentuk buku. Karena apa? Mereka sengaja sobek, dibagikan, dimasukkan dalam sebuah bambu kecil, ya. Jadi di apa? Dipuntir-puntir, dimasukkan, kemudian itu saling ditukarkan, ya, ditukarkan. Misalnya, ya, dihafal. Jadi mereka itu punya daya ingat yang kuat karena keterpaksaan, ya. Jadi sesuatu keterpaksaan, sesuatu keterbatasan itu bisa menimbulkan apa ya, sebuah kekuatan khusus ya. Jadi orang-orang yang underground ini daya ingatnya kuat karena dia dibatasi, tidak boleh membaca Alkitab seluasa kita. Maka ketika dia dapat kejadian satu ya, dan kemudian baliknya juga ada, itu diupayakan dalam pertemuan ke depan itu sudah ada di ingatan mereka. Jadi karena mereka akan ditukar kejadian pasal berapa lagi nanti harus diingat. Nah, nah ide-ide itu ditangkap di akal. Ya, sehingga kita ketika mereka didor pun ya sudah, yang mati adalah raganya. Rohnya sama Tuhan, idenya Alkitab itu tidak hilang karena apa? Itu kan ditularkan lagi kepada teman-temannya. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan Plato, ide itu akan tetap ada walaupun mungkin orangnya tidak ada ya. Situasi yang terbatas, yang penuh tekanan itu akan membuat orang mencintai sesuatu yang dia miliki itu lebih dibandingkan dengan kita yang sudah hidup dalam kemapanan ya. Mungkin saja kita punya Alkitab aja, maaf, ada orang sekolah Alkitab tapi baca Alkitab itu jarang pun ada ya. Tapi orang-orang yang tadi underground itu mendapatkan satu lembar itu sudah seperti harga yang mahal ya. Kalau dia sampai ketahuan itu taruhannya satu lembar kertas Alkitab itu nyawanya dia. Tapi dia mencoba menerima satu lembar itu dengan menghafal sekuat tenaga. Ya. Nah, kemudian juga di LAI. LAI ini kan sedang lagi promosi pengadaan Alkitab untuk daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau dengan Alkitab. Nah, ketika kemarin eh, bulan yang lalu datang ke gereja saya, menyetel apa, memutarkan ya, memutarkan cerita ada seorang ibu itu sudah berdoa sekitar 15 tahun untuk dapat Alkitab loh. Itu sampai 15 tahun bayangkan berdoa. Begitu dapat dari LAI, ibu itu nangis ya, nangis demikian rupa. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Alkitab ya, atau ide firman Tuhan itu meskipun dihalangi, dia tetap akan dimunculkan di mana-mana. Ya, ya, kebetulan kita di Indonesia masih memiliki kebebasan yang sangat luas untuk membaca Alkitab, mau Alkitab dalam bentuk buku maupun dalam yang ada di HP pintar kita. Maka saran saya dan harapan saya kita tetap membaca Alkitab tiap hari dalam keadaan apapun. Ya. Jadi jangan sampai Alkitab itu hanya melengkapi saja,
rak buku kita. Wah, kalau nggak ada Alkitab tuh kelihatannya kurang apa? Kurang lengkap ya. Tapi nggak pernah dibaca. Nah, itu susah. Ya, ya, susah ya. Maka kita harusnya yang punya Alkitab belajarlah dari teman-teman kita yang ada di Cina atau di negara-negara komunis yang lain yang sedemikian sulit untuk mendapatkan Alkitab ataupun kesempatan membaca Alkitab itu mereka sampai sembunyi-sembunyi di tempat yang sangat rahasia sehingga tidak ketahuan aparat pemerintah. Kalau sampai ketahuan ya nyawa mereka yang jadi tidak hanya nyawa mereka, pasti mereka diintegrasi justru menunjukkan teman-temannya yang lain. Nah, tapi bagi kita yang relatif aman, mari kita gunakan kesempatan ini untuk sebaik-baiknya untuk membaca Alkitab ya. Nah, kemudian menurut Plato jiwa terbagi dalam dua alam, alam cita, kehidupan kekal di dalam diri manusia, akal maksudnya, dan kedua alam keinderaan yang lebih rendah kehidupan manusia. Karena jiwa itu terikat pada badan, ia dapat mengenal benda yang berubah melalui panca indera, ia dapat melihat, mendengar, dan sebagainya. Plato membedakan kehidupan keinderaan itu sebagai berikut. Kemauan yang tunduk pada akal dan hasrat yang bertentangan dengan akal. Jadi ada kemauan kita yang bisa ditundukkan pada akal. Ya. Jadi kemauan kita misalnya kemauan kita untuk belajar ya itu bisa ditundukkan dengan akal dengan artian oh ya kita karena mau belajar kita mulai ya menyiapkan waktu menyiapkan buku-buku menyiapkan sarana pendukungnya enggak mungkin buku kamus atau apa peralatan ketik dan sebagainya itu bisa ditundukkan tapi ada juga hasrat kita yang bertentangan dengan akal ya, bertentangan dengan berlawanan dengan akal. Misalnya kita diminta untuk hidup sederhana, untuk hidup sederhana, walaupun negara kita belum krisis ya, negara kita belum krisis, negara kita walaupun sekarang apa hutangnya banyak, tapi belum krisis seperti negara-negara yang lain sudah bangkrut. Indonesia masih pertumbuhan ekonominya menurut Menteri Keuangan masih 5, sekian persen, walaupun utangnya juga ribuan triliun ya. Betul utangnya Indonesia itu harus diakui ribuan triliun itu yang kasihan nanti eh, yang melanjutkan ya. Selalu presiden itu eh, tidak sebenarnya jadi presiden di Indonesia itu tidak sebuah pekerjaan yang ringan. Mungkin kalau prestisnya ya oke lah jadi presiden, tapi bebannya itu tidak ringan. Sejak zaman dulu selalu ada tinggalan utang ya. Tidak ada presiden yang serah terima ini saya serah terimakan dengan ada saldo keuangan negara sekian ratus triliun. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, 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 betul. Tapi maksudnya nanti itu yang di belakangnya harus siap. Karena kan kalau tidak nanti juga akan membebani dia. Ya, maksudnya sejak zaman Bung Karno sampai sekarang presiden di Indonesia itu ketika serah terima tidak pernah serah terima saldo tidak pernah. Selalu serah terimanya adalah hutang. Nah, itu konsekuensi menjadi presiden. Nah, satu apanya? Ya, semua orang boleh di Indonesia itu sekarang setelah undang-undangnya diubah itu boleh ya. Bahkan orang beragama non-Islam pun sekarang sudah boleh ya. Tapi maksud saya begini, bahwa harapannya ke depan itu sekali waktu harus ada hasrat kita itu jangan sampai bertentangan dengan akal. Kalau sudah diharapkan oleh pemerintah untuk hidup sederhana, karena sebentar lagi kalau tidak hidup sederhana akan masuk dalam kesulitan ekonomi besar, ya karena ini resesi itu tidak hanya Indonesia yang menghadapi, tapi seluruh dunia. Kalau sekarang Indonesia masih ditolong Tuhan, ya bersyukur. Tapi kalau tidak hati-hati, jangan kita kemudian menyalahkan ya negara. Negara sudah mengingatkan. Ya walaupun negaranya sendiri juga harus memberi contoh ya. Jangan membeli selalu produk dalam luar negeri. Ya. Kenapa Jepang itu menjadi maju? Karena pemerintahnya menyuruh rakyatnya itu kalau belanja pakai produksi dalam negeri. Tapi kalau Indonesia kan lebih banyak produksi luar negeri. Ya. Jadi itu yang membuat apa devisanya sia-sia keluar semua, tidak masuk. Ya, harapannya nanti pemerintah ke depan itu bisa memberikan pengajaran supaya pemerintahnya membeli banyak produk dalam negeri. Jangan
produk luar negeri terus. Karena produk dalam negeri sekarang sudah bagus-bagus ya. Zaman Habibie saja itu kalau dulu diteruskan ya. Kan sekarang macet itu ya. Habibie itu putra terbaik Indonesia yang bisa buat pesawat dan pada masa itu pesawat CN235 itu laris ya. Tapi nggak tahu sekarang nggak ada penerusnya, nggak buat pesawat lagi. Ya nggak tahu ya. Harusnya buat pesawat lagi. Itu kita punya PAL bisa buat kapal bagus-bagus, harusnya jangan beli kapal luar negeri, buat kapal sendiri yang mungkin teknologinya belajar dari sana nggak apa-apa, tapi dibuat sendiri oleh Indonesia. Jangan selalu beli dari luar ya. Kita punya apa yang industri senjata ya di Bandung itu ya, Pindad ya. Pindad itu bisa buat senjata-senjata modern bagus. Tapi kenapa masih beli di luar negeri juga? Nah, ini yang sayangkan. Nah, kalau semua kemudian idenya bisa ke dalam, pasti Indonesia itu akan kaya ya. Tapi karena seringkali beli luar, kemudian dapat fee-nya yang jadi royoan itu akhirnya tidak mau membeli produk dalam negeri. Itu yang sayangnya. Nah, jadi ada kemauan kita yang bisa tunduk pada akal, tapi ada hasrat kita yang bertentangan dengan akal budi ya. Nah, kita lanjutkan sebentar, 5 menit lagi kita selesai ya. Nah, dengan demikian ada 3 jiwa yang sudah nih ya. Sudah, maaf sorry. Ya. Kemudian Aristoteles ya. Adalah seorang yang cerdas karena gemar membaca buku. Awalnya ia mengakui Plato sebagai gurunya, namun karena kecerdasannya ia tidak sependapat dan bertentangan dengan pendapat gurunya. Jadi eh, kemampuan kita untuk belajar itu bisa mengalahkan ya guru kita. Karena apa? Sebenarnya antara guru dengan murid itu bedanya hanya satu. Guru itu biasanya sudah membaca dulu, murid belum. Ya. Maka kejadian yang dialami Aristoteles ini terbukti. Aristoteles ini bisa mengalahkan Plato karena apa? Karena dia lebih banyak membaca. Ya. Jadi sumbernya lebih banyak. Semakin orang punya sumber materi pembelajaran yang banyak, dia itu bisa menjadi lebih pinter, lebih bijaksana. Maka saya tidak merasa kalau ada teman-teman eh, mahasiswa yang mungkin kemudian pembacaan bukunya lebih banyak dan bisa mengalahkan saya tidak takut, malah saya senang ya. Karena itu keberhasilan dan kepuasan seorang pengajar itu kalau punya murid-muridnya bisa lebih maju daripada gurunya. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu anak-anak lebih pintar dari gurunya. Ya, betul. Anak-anak zaman modern loh. Bukan kita. Zaman no yang sekarang mereka itu secara menggunakan peralatan teknologi itu lebih maju. Ya, gurunya belum bisa, muridnya bisa akhirnya diberitahu. Nah, itu menjadi apa? Sebuah kebanggaan bagi seorang guru. Gurunya belum tahu informasi ini, muridnya sudah bisa karena gurunya mungkin hanya baca textbook saja, tapi muridnya bisa berselancar di dunia maya yang banyak apa namanya buku-buku online. Nah, guru nggak punya buku online, muridnya punya buku online dan itu banyak. Nah, guru itu kan seringkali kalahnya dia baca buku-buku yang sudah lama. Ya. Jadi makanya kalau sudah jadi mahasiswa nanti ketika membuat tesis itu biasanya diminta oleh dosen rujukannya itu 10 tahun terakhir. Ya, jadi nanti teman-teman pas menulis menulis tesis 2 tahun lagi berarti tahun 2026 lah katakanlah seperti itu. Maka dihitung mundur buku yang boleh dipakai itu mulai buku 2016. Di bawah itu sebenarnya sudah nggak boleh. Ya. Nah, makanya kan harusnya lebih hasilnya lebih canggih karena kan itu kan sudah berarti buku-buku dengan apa pemahaman yang sangat relevan dengan zamannya, bukan buku-buku yang dulu. Kalau bukunya masih tahun 1979 begitu, ya sudah tidak relevan lagi. Ya, ada loh Pak, ada yang pakai yang lama-lama itu, walaupun walaupun mungkin prinsipnya masih dipakai, tapi kan idenya sudah tidak apa relevan. Ya, makanya eh, sekarang dianjurkan nulis jurnal pun begitu, nulis jurnal ilmiah pun dari pihaknya apa? Pihaknya lembaga yang akan menerbitkan jurnal kita, sekolah-sekolah teologi ataupun sekolah-sekolah umum yang mempunyai apa
penerbitan jurnal itu selalu juga minta bahwa pustakanya harus 10 tahun terakhir. Tidak boleh yang terlalu mundur ya, seperti itu. Baik, kita selesaikan dulu hari ini.